Kau ingin memurnikan jiwa sejati ini, dan kau juga ingin membantuku menyingkirkan masalah, kan? Helan Fei Qiong tiba-tiba berkata, dengan begitu, ketika naga sejati kuno datang, dia hanya akan mencarimu, dan aku tentu saja bisa menghindar. Aku sedang memikirkan diriku sendiri. Su Tang menghindari topik itu. Aku telah memperoleh seni kehidupan abadi, yang diwarisi dari garis keturunan naga sejati. Seni ini juga merupakan salah satu dari 9 teknik naga sejati. Tapi, setiap kali aku berlatih seni kehidupan abadi, aku selalu merasa prosesnya tidak mulus. Sepertinya karena aku tidak memiliki darah naga sejati, aku hanya bisa mengolah dasar-dasarnya. Ketika aku menempa jiwa sejatiku, mungkin aku akan mencapai terobosan besar. Helan Fei Qiong terdiam sejenak, lalu menghela napas, jika kamu bersikeras melakukan ini, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi aku harap kamu dapat memikirkannya lebih lanjut dan tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Aku sudah lama memikirkan ini, kata Su Tang. Lagi pula, apa pilihan lain yang kita punya? Naga sejati kuno telah terperangkap di Istana Ungu milik Pangeran ke-9 Jiaotu, dan para pangeran naga sejati lainnya berpura-pura patuh, jadi dia tak berdaya. Jika kita menunggu sampai Pangeran ke-6 Gongfu datang ke rumah kita, sudah terlambat bagi kita untuk membuat pilihan. Sekalipun kita tidak bisa melawannya, setidaknya kita harus membalas dendam padanya. Bisakah kau menjamin bahwa jiwa sejati tidak akan pernah bisa kembali ke bentuk aslinya? Tanya Helan Fei Qiong. Begitu aku memurnikannya, jiwa sejati tak lagi menjadi jiwa sejati. Su Tang berkata ketika tubuh mati, Tao akan lenyap. Jika sesuatu terjadi padaku, semua jiwaku akan lenyap bersamaku. Kalau begitu, terserah padamu, kata Helan Fei Qiong tanpa daya. Tatapan Su Tang kembali tertuju pada sabuk giok di tangannya. Dalam pertempuran terakhir di dunia manusia, Zhou Bui melepaskan sabuk giok ini, dan sabuk giok tersebut berubah menjadi naga perak bercakar 5 yang kuat, yang menyebabkannya kesulitan besar. Namun, dari perspektif saat ini, kekuatan jiwa sejati telah menjadi sangat lemah. Hal ini dapat dimengerti. Guru Helan Fei Qiong secara paksa mengekstrak jiwa sejati dari tubuh naga sejati kuno, menjadikan jiwa sejati tersebut sebagai sabuk giok, dan kemudian datang ke dunia manusia. Sudah puluhan ribu tahun sejak jiwa sejati dipelihara oleh kekuatan spiritual, dan kemerosotannya tak terelakkan. Inilah sebabnya Su Tang berani menggunakan metode pemurnian spiritual. Jika dia tidak berhasil menyempurnakannya sekarang, maka tidak akan ada harapan di masa depan. Su Tang perlahan melepaskan indera spiritualnya dan perlahan-lahan menyapukannya ke sabuk giok. Helan Fei Qiong mengerutkan kening. Sabuk giok itu telah menjadi harta spiritualnya. Penetrasi paksa Su Tang pada indera spiritualnya membuatnya merasa tidak nyaman. Sesaat kemudian, sabuk giok itu tiba-tiba terpelintir secara spontan, seolah-olah berusaha melepaskan diri dari kendali Su Tang, tetapi jari-jari Su Tang menggenggam erat sabuk giok itu, tanpa mengendur sedikit pun. Sabuk giok itu terpelintir semakin keras, dan Su Tang mencengkeram pinggangnya, tak mampu melepaskan diri. Kepala dan ekornya mencambuk punggung tangan dan lengan Su Tang dengan putus asa, bahkan meninggalkan sedikit bekas darah. Su Tang mencibir, ia benar-benar punya kesadarannya sendiri. Waktu pertama kali kau menempanya, ia tidak segembira ini, kan? Helan Fei Qiong menggelengkan kepalanya sedikit sepertinya, tebakanmu benar. Su Tang perlahan duduk bersila di tanah, tanpa mengendurkan jari-jarinya, lalu mengerahkan seluruh tenaganya untuk memobilisasi kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual yang dilepaskannya kini dapat mengembun menjadi cairan, membungkus sabuk giok di dalamnya. Faktanya, metode pemurnian spiritual Su Tang sangat kejam. Ia akan melenyapkan harta spiritual tersebut sepenuhnya dan akhirnya memadatkannya menjadi jiwa spiritual. Bukan hanya sabuk giok ini, tetapi harta spiritual apapun yang telah mengembangkan kesadaran spiritual pasti akan berjuang mati-matian. Su Tang duduk di sana selama beberapa jam, dan sabuk giok itu terus berputar di telapak tangannya. Tiba-tiba, Helan Fei Qiong menghela napas, dan hubungan antara sabuk giok dan dirinya pun lenyap. Jelas bahwa Su Tang telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghapus jejak yang ditinggalkannya. Helan Fei Qiong berjalan ke samping dan mengaktifkan mantra spiritual. Sesaat kemudian, sosok Bai Ze terbang dari kejauhan. Ia mendarat di tepi kolam dan melirik Su Tang dengan rasa ingin tahu. Lalu ia berkata dengan hormat, "Guru, ada yang bisa saya bantu?" "Mereka ada di luar," bisik Helan Fei Qiong, "katakan saja pada mereka. Kamu mungkin harus menunggu sedikit lebih lama." "Aku mengerti." Bai Ze mengangguk sebagai jawaban. Di sisi ini, Su Tang mendesah dalam hati. Ia telah dipromosikan menjadi Daluo Star Lord, dan kesadaran ilahi di Purple Mansion juga telah mengkristal. Kesadaran ilahinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi sekarang ia bisa mulai memurnikan harta spiritual seperti tongkat teratai hijau, dan itu akan selesai dalam sekejap. Meskipun aura sabuk giok sangat lemah,
daya tahannya sangat kuat dan ulet, dan indera spiritualnya tidak dapat menembusnya sepenuhnya. Jika itu adalah penempaan biasa, sabuk giok itu pasti sudah menyerah sejak lama, tetapi Su Tang sedang memurnikan harta spiritual, dan sabuk giok itu tahu bahwa ia berada dalam situasi hidup dan mati, jadi ia tidak akan pernah menyerah. Apakah benda itu benar-benar jiwa sejati? Tanya si Xiaoru lembut. 9 dari 10, kata Helan Fei Qiong, setidaknya ia memiliki kesadaran ilahinya sendiri. Haha, ia benar-benar berhasil menipuku. Jika ia tidak sadar, entah berapa lama ia akan menipuku. Su Tang, yang telah bekerja keras tetapi sia-sia, tiba-tiba berubah pikiran. Ia berbicara dengan ringan, dan sabuk giok itu tiba-tiba terlepas dari telapak tangannya, lalu berubah menjadi ular roh berwarna putih keperakan, mencoba melarikan diri ke kejauhan. Helan Fei Qiong mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan, dan tirai cahaya muncul dari udara tipis, menghalangi bagian depan ular roh itu. Ini adalah wilayah kekuasaan utama Helan Fei Qiong, dan segalanya harus tunduk pada kehendaknya. Bahkan Su Tang, yang baru saja dipromosikan menjadi Raja Agung, bukanlah tandingannya di sini. Su Tang berteriak pelan, dan dua cahaya hijau berpotongan dan naik, berguling ke arah ular roh itu. Ular roh itu menghantam tirai cahaya dan terpental kembali. Sebelum sempat bergerak lagi, cahaya hijau itu telah melilit tubuhnya. Bum-bum, ular roh itu bergetar hebat, dan tiba-tiba terdengar suara mendesis tajam di udara. Su Tang telah memanggil Yi Jianmei, dan cahaya hijau terus-menerus menyapu, membombardir tubuh ular roh tersebut. Yi Jianmei memiliki kemampuan untuk melucuti kekuatan spiritual. Su Tang hanya berharap untuk melemahkan kekuatan jiwa sejati dan tidak ingin menghancurkan jiwa sejati, jadi ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ular roh itu mengeluarkan suara mendesis tajam lainnya, memutar tubuhnya, dan tiba-tiba membesar, berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya ratusan meter, lalu menerkam Su Tang. Tentu saja, itulah jiwa sejati. Helan Fei Qiong menarik napas panjang. Saat ia menempa sabuk giok di sini, hampir tak ada perlawanan. Meskipun selalu ada rasa terasing setelah penempaan, seolah-olah ia tak bisa sepenuhnya mengendalikan harta spiritual itu, sabuk giok itu akan menuruti kemauannya tanpa perlawanan, seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Kini sabuk giok itu benar-benar mulai membalas dendam terhadap Su Tang. Jelas, ia telah menyembunyikan wajah aslinya. Terlebih lagi, Zhou Buyi belum memasuki langit berbintang saat itu, dan sabuk giok akan mematuhi perintah Zhou Buyi. Sekarang tampaknya semua itu hanya penyamaran. Su Tang mendengus dingin, mengulurkan tangan dan mengayunkannya, dan tongkat teratai hijau muncul di tangannya. Saat tongkat itu bergerak, ribuan teratai hijau mengembun menjadi gelombang pasang yang dahsyat, bergulung satu demi satu ke arah naga raksasa itu. Su Tang tidak tahu serangan macam apa yang tepat, yang dapat melemahkan kekuatan jiwa sejati tanpa melukai tubuhnya, jadi dia memilih cara yang paling bodoh, yaitu membuat jiwa sejati menjadi gila sepenuhnya, lalu dia harus terus menangkis serangan jiwa sejati. Nyatanya, Su Tang tidak salah. Kekuatan jiwa sejati memang telah melemah hingga ekstrim. Sekeras apapun ia berusaha, ia tak mampu keluar dari laut teratai hijau. 7 atau 8 hari berlalu dalam sekejap mata. Awalnya, si Xiaoru merasa pertarungan itu menegangkan, tetapi lama-kelamaan ia bosan dan hanya bersembunyi untuk berlatih meditasi. Hal ini membuat Helan Fei Qiong tertawa dan menangis, karena hal itu merupakan hal yang tabu di kalangan kultivator. Bahkan seseorang sedekat Su Tang atau setepat Bai Ze pun tidak akan berkultivasi di sini. Tentu saja, jika Su Tang terluka parah atau Bai Ze mencapai prestasi besar, itu lain cerita. Semua energi spiritual di sini dikumpulkan dengan susah payah oleh Helan Fei Qiong. Dengan melakukan ini, si Xiaoru pada dasarnya merampas pencapaian Helan Fei Qiong. Namun, si Xiaoru benar-benar tidak mengerti bahwa Helan Fei Qiong tidak berdaya. Setelah bertahan selama berhari-hari, naga raksasa itu akhirnya mencapai akhir hidupnya. Napasnya semakin melemah, dan akhirnya ia tumbang di bawah hantaman beberapa gelombang teratai hijau berturut-turut. Tubuhnya perlahan menyusut, dan akhirnya berubah menjadi sabuk giok lagi. Su Tang mengulurkan tangannya dan membuat gerakan kecil. Sabuk giok itu perlahan terbang dan mendarat di telapak tangannya sedikit demi sedikit. Su Tang mengerahkan pikiran spiritualnya dan menggunakan metode pemurnian spiritual lagi untuk mulai memurnikan jiwa sejatinya. Sudah selesai, gumam Helan Fei Qiong dari kejauhan, tapi, aku masih merasa ada yang salah, seperti aku melupakan sesuatu. Su Tang merasakan napas jiwa sejatinya hampir tak terlihat. Usahanya akhirnya membuahkan hasil, dan beberapa hari terakhir tidak sia-sia. Pikiran Su Tang bekerja dengan kapasitas penuh, dan bentuk sabuk giok itu semakin kabur. Setelah beberapa jam, sabuk giok itu lenyap sepenuhnya, hanya tersisa seutas benang perak di tangan Su Tang. Meskipun garisnya tipis, ia sangat kuat. Dengan kekuatan penuh Su Tang dalam menyempurnakannya, garis itu bertahan selama 3 hari penuh sebelum akhirnya menghilang.
Su Tang mengamati area otaknya sendiri dan menyadari bahwa sebuah jiwa baru telah terbentuk. Ukuran jiwa itu tidak berbeda dengan jiwa-jiwa lainnya, dan kilaunya pun biasa saja. Jiwa sejati Yuan Po, level 5. Su Tang menghela napas lega, tetapi saat ia hendak menarik kesadarannya dari otaknya, jiwa spiritualnya tiba-tiba memancarkan cahaya sepanjang 1000 kaki, dan data jiwa Yuan berubah dengan cepat. Level 6, level 7, level 8, level 9. Kemudian jiwa Yuan tiba-tiba berubah menjadi bola hitam, dan ukurannya pun mengecil, dan akhirnya mengembun menjadi titik kecil seukuran ujung jarum. Apa yang terjadi? Su Tang terkejut dan buru-buru menggunakan pikirannya untuk mengaktifkan jiwa sejati dan Yuan Po-nya, tetapi tidak ada respons sama sekali. Detik berikutnya, jiwa Yuan kecil itu tiba-tiba meledak, membentuk badai dahsyat di otaknya. Jiwa Yuan tongkat teratai hijau, jiwa Yuan pedang roh rune, dan jiwa Yuan tiga panah terbakar hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hal berikutnya yang hancur adalah istana ungunya. Tubuh Su Tang mengembang dengan cepat. Pada saat ini, secerca inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya dan ia teringat sesuatu. Apa yang dilakukan Pangeran ke-9 Jiao Tu sebelum kematiannya? Langitnya rusak. Aura hiruk-pikuk terpancar dari Su Tang, menyebar ke segala arah. Helan Fei Qiong, yang sedang melamun, mendongak kaget. Lalu, ia meraung, apakah langit hancur? Boom, tubuh Su Tang meledak, dan ribuan cahaya darah bergulung ke segala arah, seketika mewarnai tanah lebih dari 20 meter di sekitarnya menjadi darah, dengan serpihan cahaya keemasan berkelebat di dalam darah. Helan Fei Qiong sudah tidak peduli lagi pada Su Tang saat ini, dan sia-sia saja bergegas menghampiri. Ia berbalik dan melesat ke arah Si Xiaoru secepat kilat. Si Xiaoru hanya merasakan gerakan itu dan tersadar dari meditasinya. Ia segera meraih bahu Helan Fei Qiong dan terbang menjauh. Gelombang kejut yang sangat dahsyat menyapu ke segala arah. Helan Fei Qiong langsung tersambar gelombang kejut begitu ia bergerak. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah melempar Si Xiaoru ke belakangnya, lalu mengangkat tinjunya, berlatih teknik gunung dan laut, dan menangkis gelombang kejut tersebut. Boom! Helan Fei Qiong memuntahkan seteguk darah, lalu ia melayang kembali karena kekuatan benturan, lalu mengerahkan seluruh tenaganya untuk memobilisasi kekuatan spiritualnya, dan mengulurkan tangan untuk meraih Si Xiaoru. Tirai cahaya keemasan membungkusnya dan Si Xiaoru dengan erat. Si Xiaoru terhantam akibatnya dan pingsan di tempat. Bola cahaya yang dipadatkan oleh kesadaran ilahi Helan Fei Qiong bagaikan kerikil yang melayang tertiup angin dan ombak, hanyut tanpa disadari. Boom, boom, boom. Seluruh dunia seakan hancur. Kemanapun gelombang kejut itu lewat, gunung dan sungai runtuh, air sungai membumbung tinggi ke angkasa, dan rumput serta pepohonan tercabik-cabik. Tiandu Po adalah metode basmi diri yang menggunakan tekad paling tragis untuk membakar segalanya. Meskipun Su Tang dan Helan Fei Qiong pernah mengalaminya, bertahun-tahun telah berlalu di antara mereka. Selain itu, mereka hanya berhadapan dengan jiwa sejati, jadi mereka tidak pernah membayangkan bahwa jiwa sejati juga dapat melepaskan Tiandu Po. Tubuh Su Tang juga hancur berkeping-keping, tetapi mungkin karena dia berada di tengah badai, dia tidak terjatuh. Dia benar-benar kehilangan kesadaran, istananya yang ungu hancur berkeping-keping, tidak ada otot yang utuh di tubuhnya, dan tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak tulang yang menonjol keluar dari tubuhnya. Setengah jam kemudian, Helan Fei Qiong, dengan penampilan acak-acakan, muncul di kejauhan. Ia terbang ke arah ini dengan kecepatan tinggi, diikuti Si Xiaoru dari dekat. Mendarat di tepi kolam yang mengering, Helan Fei Qiong tak lagi peduli mengamati kerusakan di jantung pembatas. Ia membungkuk dan menatap Su Tang dengan saksama. Su Tang, Si Xiaoru berteriak sedih, lalu bergegas menghampiri Su Tang. Jangan bergerak, teriak Helan Fei Qiong dengan suara berat, lalu mengulurkan tangannya untuk menghentikan Si Xiaoru. Kok bisa jadi begini? Kok bisa jadi begini? Teriak Si Xiaoru. Siapa sangka jiwa sejati bisa sekuat ini? Kata Helan Fei Qiong sambil tersenyum kecut, sepertinya ia sengaja menipu kita selama beberapa hari perjuangan itu. Ia sudah bersiap untuk pertempuran yang menegangkan. Apa gunanya bicara begitu? Teriak Si Xiaoru, selamatkan dia. Selamatkan dia cepat. Aku, Helan Fei Qiong menarik napas dalam-dalam dan bergumam, aku tidak bisa menyelamatkannya. Luka Su Tang begitu parah sehingga kepalanya hampir berubah menjadi tengkorak. Pembuluh darah dan tendon yang pecah di dalamnya bahkan terlihat jelas. Tubuhnya juga mengerut karena tidak ada yang tahu berapa banyak otot yang telah terkelupas. Sekalipun dia punya ramuan penyelamat nyawa di tangannya, dia tidak bisa menemukan tempat untuk memasukkannya. Atau, ramuan itu tidak perlu dimasukkan lagi, karena dia bisa langsung memasukkannya ke dalam Su Tang. Aku ingat seseorang, dia bisa menyelamatkan Su Tang. Si Xiaoru tertegun sejenak dan tiba-tiba berteriak. Oh, siapa itu? Helan Fei Qiong tertegun. Itu Wen Xiang. Ayo, bawa kami mencari Wen Xiang, kata Si Xiaoru.
Cium aromanya. Helan Fei Qiong kembali terdiam. Ketika si Xiaoru dengan bersemangat meraih lengannya, ia mendesah pelan, aku pernah mendengar tentangnya. Wilayah bintang itu begitu luas, di mana kita bisa menemukannya. Haruskah kita? Tiba-tiba, gelombang yang sangat samar namun jelas terpancar dari tubuh Su Tang. Helan Fei Qiong dan si Xiaoru tercengang dan menoleh ke arah Su Tang bersamaan. Plop, rasanya seperti ada sesuatu yang berdetak, lalu denyutannya semakin nyata dan kuat. Kemudian, semua luka di tubuh Su Tang mulai menggeliat perlahan. Bagaimanapun, Su Tang memiliki jiwa pohon takdir kuno, dan ia memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Namun, luka-lukanya masih terlalu parah, dan kecepatan penyembuhan lukanya tampak sangat lambat. Aura yang dipancarkannya terkadang kuat dan terkadang lemah. Jangan sentuh dia. Helan Fei Qiong tiba-tiba teringat sesuatu dan berdiri. Aku akan mencari seseorang. Siapa yang akan kau cari? Si Xiaoru sangat panik ketika melihat Helan Fei Qiong akan meninggalkannya sendirian di sini. Ia khawatir jika sesuatu terjadi pada Su Tang lagi, ia tidak akan bisa menolongnya. Jiang Hukuan, kata Helan Fei Qiong dengan suara berat, dia memberitahu saya bahwa Jiang Hukuan ditinggalkan olehnya di Gunung Tianle. Selain mencium aromanya, pemahaman Jiang Hukuan yang sebenarnya tentang reinkarnasi mungkin juga berguna baginya. Di hari-hari berikutnya, si Xiaoru mengalami cobaan yang tak terlupakan. Su Tang berada dalam kondisi setengah mati, tak sadarkan diri, dan tak bergerak. Jika ia tak bisa bertemu dengannya, suasana hatinya akan lebih stabil, tetapi kondisi Su Tang yang menyedihkan terus terbayang di matanya, dan rasa sakit serta kecemasan di hatinya tak lagi terlukiskan dengan kata-kata. Sebenarnya, luka luar Su Tang tidak seberapa. Yang terpenting, istana ungunya hancur berkeping-keping dan ia kehilangan kesadaran. Sekalipun semua luka luarnya sembuh, ia hanya akan menjadi mayat berjalan. Beberapa hari kemudian, Helan Fei Qiong bergegas masuk bersama seorang pria tua. Pria tua itu adalah Jiang Hukuan. Melihat kondisi Su Tang yang menyedihkan, ia menarik napas dan mengamati sejenak. Kemudian, ia menggelengkan kepala dan berjalan ke samping bersama Helan Fei Qiong, membicarakan sesuatu dengan suara pelan. Si Xiaoru duduk di hadapan Su Tang seperti patung, dengan bodohnya. Kemudian, Helan Fei Qiong dan Jiang Hukuan bergegas pergi, meninggalkan si Xiaoru sendirian. Bai Ze sering datang untuk menjenguknya, tetapi ia tidak mengenal si Xiaoru, jadi ia tidak bertanya atau menghiburnya. 10 hari kemudian, Helan Fei Qiong dan Jiang Hukuan muncul. Jiang Hukuan bergegas menghampiri Su Tang, mengeluarkan sebuah kotak dari cincin penyimpanannya, lalu membukanya perlahan. Kotak itu berisi abu berwarna ungu kehitaman. Sebenarnya, luka luar Su Tang tidak seberapa. Yang terpenting, istana ungunya hancur berkeping-keping dan ia kehilangan kesadaran. Sekalipun semua luka luarnya sembuh, ia hanya akan menjadi mayat berjalan. Beberapa hari kemudian, Helan Fei Qiong bergegas masuk bersama seorang pria tua. Pria tua itu adalah Jiang Hukuan. Melihat kondisi Su Tang yang menyedihkan, ia menarik napas dan mengamati sejenak. Kemudian, ia menggelengkan kepala dan berjalan ke samping bersama Helan Fei Qiong, membicarakan sesuatu dengan suara pelan. Si Xiaoru duduk di hadapan Su Tang seperti patung, dengan bodohnya. Kemudian, Helan Fei Qiong dan Jiang Hukuan bergegas pergi, meninggalkan si Xiaoru sendirian. Bai Ze sering datang untuk menjenguknya, tetapi ia tidak mengenal si Xiaoru, jadi ia tidak bertanya atau menghiburnya. Melihat abu ilahi telah berefek, Jiang Hukuan segera menusukkan sehelai abu ilahi lagi dengan ujung jarinya dan memukul tubuh Su Tang. Meskipun ia tahu bahwa abu ilahi sangat berharga dan merupakan berkah terbesar baginya untuk mendapatkannya, dan bahwa mustahil bagi makhluk setingkat dewa sejati untuk binasa di hadapannya di masa depan, dan bahwa ia mungkin tidak akan dapat mengumpulkan abu ilahi itu sekalipun ada, Su Tang jelas berada di ambang kematian saat ini, dan ia tak peduli. Jutaan cahaya bintang mengalir perlahan di tubuh Su Tang. Cahaya-cahaya itu mampu menembus daging dan tulang Su Tang yang retak, memungkinkan mereka melihat dengan jelas. Kecepatan aliran cahaya bintang berangsur-angsur meningkat, dan napas Su Tang semakin berat. Luka-luka di sekujur tubuhnya perlahan-lahan membentuk granula. Granulasi itu seolah memiliki kehidupannya sendiri, terus menggeliat dan membelah, mengisi luka-luka Su Tang sedikit demi sedikit. Jiang Hukuan memperlihatkan ekspresi terkejut dan gembira, lalu menyembulkan gumpalan abu dewa lainnya. Setelah sekitar 1 jam, Su Tang hampir kembali normal. Bahkan rongga matanya yang rusak pun kembali penuh. Hanya rambutnya yang robek yang tidak dapat diperbaiki, membuatnya tampak agak aneh dan jelek. Si Xiaoru, yang sedari tadi duduk di sana seperti patung, gemetar hebat. Ia sudah putus asa, tetapi melihat Su Tang berangsur pulih, vitalitasnya pun kembali pulih. Namun, tubuhnya tak mampu mengimbangi, atau ia tak mampu mengendalikan suasana hatinya saat ini. Jiang Hukuan mengeluarkan jubah putih dari cincin penyimpanannya,
perlahan melepaskannya, dan membedah tubuh Su Tang. Seolah terkejut, Su Tang tiba-tiba membuka matanya. Melihat tatapan Su Tang, Jiang Hukuan terkejut dan refleks berdiri. Tak ada emosi di mata Su Tang, kosong dan dingin seperti hamparan es abadi. Ia menatap Jiang Hukuan seolah menatap orang asing. "Tuan," panggil Jiang Hukuan lembut dengan nada ragu-ragu. Mata Su Tang terpejam lagi, dan napasnya berubah dari berat menjadi lembut, seolah-olah ia telah memasuki keadaan meditasi. Setelah beberapa jam, Su Tang akhirnya membuka matanya lagi. Saat itu, ia telah kembali normal sepenuhnya. Ia menatap si Xiaoru, lalu Helan Fei Qiong, dan akhirnya Jiang Hukuan. Ia mendesah pelan, "Sepertinya aku pernah mati sebelumnya." Pada saat yang sama, di panggung Xie-jun, He Ping terhuyung-huyung keluar. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga menenangkan diri, berjalan perlahan ke tepi tebing, dan menatap orang-orang di bawah. "Kakak senior, apa yang terjadi?" Hu Yiqing mengikuti dari belakang dan bertanya sambil mengerutkan kening. He Ping melirik Hu Yiqing. Ia tahu bahwa wanita ini, yang berada di peringkat terakhir di antara gurunya, tidak bisa diremehkan dalam hal kelicikan, kualifikasi, dan kemampuannya. Ia juga sangat dipercaya oleh gurunya. Jika itu orang lain, ia tidak akan pernah memberitahu siapapun karena hanya akan menimbulkan masalah. Namun, Hu Yiqing mungkin bisa membantunya di saat kritis ini. "Jangan beritahu siapapun, kalau tidak, orang-orang akan kacau," kata He Ping lembut. "Baiklah." Ekspresi Hu Yiqing menjadi serius, lalu dia bertanya, "Apa yang terjadi?" "Klon guru menghilang tepat di depan mataku." Wajah He Ping sepucat kertas. "Guru diam-diam memberitahuku ketika beliau pergi terakhir kali bahwa jika beliau mengalami kecelakaan dan kehilangan nyawanya, beliau akan kembali ke tempat klonnya berada. Tapi sekarang klonnya telah runtuh. Saya khawatir guru." "Takut apa?" Hu Yiqing awalnya adalah seorang pembasmi di aula kelahiran kembali, dan kemudian ditundukkan oleh Su Tang. Konsentrasi dan intriknya memang luar biasa, tetapi ketika mendengar kata-kata He Ping, suaranya bergetar hebat. "Meskipun kita harus berpikir positif, kita juga harus bersiap sepenuhnya." He Ping menghindari topik itu. "Apa yang terjadi di sana?" "Sepertinya senior Sikong telah menembus penghalang langit berbintang, dan mereka semua memberi selamat kepada senior Sikong," bisik Hu Yiqing. "Xie Juntai mampu menjaga keharmonisan seperti ini selama bertahun-tahun karena guru ada di sini. Tak seorang pun berani bertindak gegabah." He Ping berkata perlahan, "Jika sesuatu terjadi pada guru, saya khawatir akan terjadi pertumpahan darah di sini." "Apakah seserius itu?" Hu Yiqing bahkan lebih terkejut. "Serius," He Ping mencibir, "kalau begitu aku akan menjelaskannya satu persatu. Misalnya, senior Ning Zanqi itu arogan dan sulit diatur, apalagi suka bermusuhan. Dia lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor sapi. Sebelumnya, dia bersedia memasuki panggung Dewa Jahat karena kemajuan guru lebih cepat dan lebih kuat daripada dirinya, dan dia juga berharap mendapatkan bantuan guru. Sekarang setelah dia dipromosikan menjadi Dewa Bintang, dia memiliki masa depan yang cerah dan dapat menjelajahi dunia bintang yang luas. Apakah perlu baginya untuk terus bergaul dengan kita?" Hu Yiqing terdiam sesaat. "Senior Hua tidak akan mempersulit kita demi si Xiaoru. Senior Sikong juga punya koneksi dengan kita. Selain mereka berdua, aku tidak bisa mempercayai Dewa Ibel Agung lainnya, dan aku juga tidak berani." He Ping melanjutkan, "Begitu Ronghua dan Rongsheng bersaudara dipromosikan menjadi penguasa bintang, mereka pasti ingin pergi. Lalu, ada Mei Daoyong dan yang lainnya. Sue Jiu adalah bawahannya. Dengan guru di dekatnya, dia tidak bisa bicara. Lagi pula, gurulah yang melindunginya dan keluarga Sue. Dengan kepergian guru, dia pasti akan pergi. Kemajuan orang itu tidak lebih buruk dari guru. Sedangkan Helan Yuanzheng, aku tidak bisa memastikannya. Mungkin dia akan pergi, atau mungkin dia akan tinggal dan membantu kita." He Ping melirik kerumunan di bawah yang sedang memberi selamat kepada si Kong Chuo, lalu berkata dengan dingin, "Ketika guru ada di sini, aturan akan berlaku dan semuanya baik-baik saja. Sekarang setelah guru pergi, aturan akan dibatalkan. Guru meninggalkan kita banyak Xuanjizi dan Rongshendan, dan mereka semua melihatnya. Ketika mereka datang kepadaku untuk mengambil ramuan setelah dipromosikan menjadi penguasa bintang, mereka semua sopan. Apa yang akan terjadi jika mereka tahu bahwa guru telah pergi? Membasmiku, mengambil semua Xuanjizi dan Rongshendan, lalu pergi dari sini, bukankah itu strategi terbaik?" "Mungkin, kau pikir hati manusia terlalu jahat," kata Hu Yiqing dengan susah payah. "Guru pernah mengatakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi saya. He Ping berkata jangan beri orang lain kesempatan untuk mengkhianati Anda, karena sifat manusia tidak akan mampu menahan ujian." Di alam utama benih spiritual 1000 besar, Helan Fei Qiong menatap Su Tang dan mendesah, "Aku tahu kau tak terkalahkan. Kau terluka parah, namun kau pulih dalam sekejap mata.
Apakah kamu terluka? Tatapan Sutang tertuju pada Helan Fei Qiong. Yah, aku menemui sedikit masalah saat menjemputnya, kata Helan Fei Qiong dengan acuh tak acuh. Apakah ini Abu Dewa? Tanya Sutang. Ya, jawab Jiang Hukuan. Tidak heran, Sutang menghela napas pelan, lalu tersenyum dan berkata kepada si Xiaoru, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Napasmu masih agak tidak stabil. Istirahatlah dulu. Kami akan menjengukmu besok, kata Helan Fei Qiong, lalu mengedipkan mata pada si Xiaoru. Kamu harus istirahat yang cukup. Si Xiaoru tersenyum. Sebenarnya, dia masih belum bisa tersenyum saat ini, tetapi dia harus tersenyum agar Sutang bisa merasa nyaman. Ya, Sutang mengangguk, lalu berkata, Tuan Jiang, mohon tunggu sebentar. Ada yang ingin saya sampaikan. Helan Fei Qiong dan si Xiaoru tidak curiga dan berbalik dan berjalan kembali, sementara Jiang Hukuan berdiri diam di depan Sutang, menunggu Sutang berbicara. Sutang perlahan menundukkan kepalanya dan mengamati otaknya. Tubuhnya mungkin kembali normal, tetapi beberapa hal tampaknya telah hilang selamanya. Istana Ungu telah hancur, baju zirah sihir telah lenyap tanpa jejak, dan jiwa-jiwa Yuan, termasuk 3 panah terbakar dan tongkat teratai hijau, tak lagi terlihat. Otaknya kosong, hanya ada naga raksasa samar yang berputar-putar dan menari. Jika terjadi sesuatu padaku, cari Qianji dan suruh dia mengirimmu kembali ke alam roh. Ingat, ambillah cincin penyimpananku. Sutang berkata lembut, platform dewa jahatku juga ada di sana. Hanya dengan mempraktikkan sutra kehidupan abadi kau bisa mengendalikan platform dewa jahat. Namun, dewa jahat kuno tampaknya telah mengintegrasikan pemandu jiwa warisannya ke dalam baju sakti, jadi aku bisa mempraktikkan sutra kehidupan abadi. Karena baju sakti ini sudah hancur, aku akan mengajarimu sutra kehidupan abadi. Paling-paling, kau hanya bisa menyelesaikan bab manusia dan bab bumi. Jangan buang terlalu banyak energi untuk itu. Tuan, apa maksud Anda? Jiang Hukuan tercengang. Tidak banyak orang yang bisa kupercaya, dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa kupercaya dan yang berpotensi meraih prestasi besar di dunia perbintangan di masa depan. Sutang berkata, kau memiliki pemahaman sejati tentang reinkarnasi, dan tak ada orang lain yang bisa menandingimu. Guru, apakah ada yang salah dengan Anda? Tanya Jiang Hukuan cemas, lalu menyerahkan kotak itu. Ada juga Abu Dewa di sini, Anda. Kau tidak mengerti. Sutang menggelengkan kepalanya pelan. Pada saat ini, ia tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi. Ia melihat ke dalam lagi dan menemukan bahwa fluktuasi itu berasal dari naga yang kabur. Sutang mengerahkan kesadaran ilahinya. Secara logika, istana ungunya telah hancur, dan kesadaran ilahinya telah kehilangan satu-satunya wadahnya dan berubah menjadi seekor kuda liar. Namun, kesadaran ilahinya saat ini jauh lebih kuat daripada sebelum ia menempa jiwa sejatinya. Naga raksasa itu perlahan-lahan memancarkan seberkas cahaya di bawah pengaruh kesadaran ilahinya. Satu persatu, jiwa-jiwa redup muncul di tubuh naga raksasa itu, termasuk baju zirah ajaib, 3 anak panah berapi, dan tongkat teratai hijau. Mereka tidak menghilang, melainkan menyatu dengan naga raksasa itu. Tidak ada kegembiraan di wajah Sutang. Ia perlahan mengulurkan tangannya, dan bilah pedang hijau mengembun di tangannya. Kemudian Sutang menggoyangkan pergelangan tangannya, dan aura yang sangat mendominasi dan ganas tiba-tiba meledak. Kemudian, kilatan cahaya pedang melesat dan terbang sejauh 1000 meter. Guru, apakah kultivasi Anda sudah pulih? Jiang Hukuan sangat gembira. Sutang meletakkan pedangnya, jejak kesedihan melintas di matanya. Bagaimana ia menjelaskannya? Sutang berkata lembut, aku seperti mobil, terawat baik, dengan ban penuh, tangki penuh, dan aki terisi penuh. Aku siap melaju ribuan mil kapan saja, tapi aku tak bisa menyalakannya. Aku bisa berlari secepat ini hanya karena inersia kuat yang diberikan oleh bara api suci. Setelah efek bara api suci itu hilang, aku akan berhenti. Tidak bisa menyalakan apinya. Jiang Hukuan bingung. Berapa banyak Abu Dewa yang tersisa? Sutang tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Semua Abu Dewa yang kusembunyikan di jalan berbintang itu ada di sini, kata Jiang Hukuan. Ada 2 kotak lagi di tempat lain, tapi di luar sana sangat kacau. Kami berjuang keras, dan kami takut menimbulkan masalah, jadi kami hanya membawa 1 kotak. Berikan padaku semua abu suci ini, kata Sutang. Sutang tahu kondisinya sangat buruk. Di permukaan, semuanya tampak kembali normal, tetapi semuanya abnormal. Tubuhnya kehilangan semacam kekuatan, atau dengan kata lain, semacam vitalitas asli. Kini, kekuatan yang terkuras dalam setiap gerakan dibawa kepadanya oleh abu ilahi. Ini juga berarti, layaknya seorang pecandu narkoboy, ia harus terus-menerus menyerap abu ilahi untuk mempertahankan fungsinya. Begitu abu ilahi habis, ia akan jatuh selamanya. Walaupun dia menemukan Yuan Po yang menghilang itu,
Yuan Po tersebut tetap mematuhinya, termasuk jiwa sejati Yuan Po yang sudah hampir punah, yang juga mengenalinya sebagai tuannya, tetapi mereka bukan lagi Yuan Po, melainkan eksistensi lain yang sangat aneh. Hanya ada dua cara untuk mendapatkan kembali kehidupan. Pertama, menemukan motivasi untuk memulihkan tubuh Anda agar dapat beroperasi secara spontan. Kedua, menciptakan teknik spiritual baru yang sesuai untuk Anda. Dengan mengandalkan kekuatan roh dan kekuatan jiwa sejati, Anda mungkin dapat hidup kembali. Oleh karena itu, meskipun ia tahu bahwa abu suci itu sangat berharga, ia tidak mempedulikannya. Setiap hari ia bisa bertahan hidup adalah sebuah kesempatan. Jiang Hukuan mengangguk. Jika Su Tang tidak menyelamatkannya, dia pasti sudah disiksa sampai mati. Shen Jin hanyalah barang milik orang lain, dan dia benar-benar tidak mempedulikannya. Ingat apa yang kukatakan, kata Su Tang lembut, orang-orang Xie Juntai telah mengikutiku, hidup dan mati. Kau harus memperlakukan mereka dengan baik. Lagi pula, aku berutang budi pada Qianji karena telah mengacaukan wilayah utamanya seperti ini. Aku sangat menyesal. Aku ingin kau membantuku membalas budi ini di masa depan. Guru, Anda. Jiang Hukuan menjadi semakin takut semakin dia mendengarkan. Jangan biarkan mereka melihat petunjuk apapun, kalau tidak aku akan sangat khawatir. Su Tang berkata, kamu pergi dulu, aku akan istirahat sebentar. Jiang Hukuan menatap Su Tang dalam-dalam, berbalik diam-diam dan berjalan kembali. Su Tang memejamkan mata dan perlahan-lahan mengalirkan pikiran spiritualnya. Setelah jiwa sejatinya melepaskan Tian Du Po, akibatnya membuatnya benar-benar asing. Ia hanya bisa memulai dari awal, meraba-raba, dan menjadi mahir sedikit demi sedikit. Lebih dari 10 jam kemudian, Helan Fei Qiong dan Si Xiaoru kembali, diikuti oleh Jiang Hukuan dengan wajah tenang. Lagi pula, ia pernah menjadi pemimpin Laut Hijau, dan ia tidak akan pernah menunjukkan emosinya seperti Si Xiaoru. Setelah percakapan singkat, Su Tang berdiri dan mengikuti Helan Fei Qiong keluar. Helan Fei Qiong melepaskan kesadaran ilahinya, menyelimuti Su Tang dan yang lainnya. Sesaat kemudian, mereka merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka, lalu mereka muncul di atas hamparan es yang tak berujung, sementara mobil terbang bidang bintang masih melayang di langit. Su Tang dan yang lainnya bergegas menuju mobil terbang itu. Ketika mereka semakin dekat, Su Tang menemukan beberapa jejak. Beberapa monkey pintar yang melompat-lompat di luar mobil terbang menghilang. Satu-satunya yang tersisa hanya tersisa kepala tanpa tubuh. Ia tidak mati. Ketika melihat Su Tang dan yang lainnya mendekat, ia menjerit nyaring. Sosok pedagang wilayah bintang muncul di pintu kereta dan melambai ke Su Tang dan yang lainnya. Saat Su Tang masuk, mata semua orang tertuju padanya, dan Su Tang tercengang. Hampir semua orang di kelompok Fang Yis terluka. Masih ada bercak darah di pakaian pria gemuk itu. Bayangan Dewa Bintang Ibel semakin redup dan hampir tak terlihat. Dewa Bintang Dinghai kehilangan satu telinga dan terus-menerus mengoleskan ramuan pada lukanya. Dewa Bintang Sanbao menatap Su Tang dengan mulut ternganga. Ia kehilangan setidaknya 7 atau 8 gigi, dan gigi-gigi barunya telah tumbuh, tetapi hanya memiliki ujung kecil, yang terlihat sangat aneh. Ini, ada apa denganmu? Tanya Su Tang. Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku baru saja bertengkar dengan seseorang, kata Raja Bintang Sanbao sambil tersenyum. Aku baru saja ke sana dan membuat keributan akhir-akhir ini. Ao Jian Xingjun mengerang, Tuan Tianmo, kau tidak melihat kejadian itu. Kalau kau melihatnya, kau pasti akan ketakutan setengah mati. Kakak tertua memang yang paling berani, tapi dia tidak takut setengah mati. Bagaimana mungkin Raja Bintang Ibel takut? Tanya Raja Bintang Tiga Harta. Bosnya tidak takut setengah mati, tapi dia ketakutan setengah mati. Apa kau tidak lihat dia diam saja? Kata Ao Jian Xingjun. Su Tang tahu bahwa jika ia membiarkan Sanbao Xingjun dan Ao Jian Xingjun berbicara dengan bebas, mereka bisa mengobrol berhari-hari dan bermalam-malam. Ia mengalihkan pandangannya ke Fang Yize Suetu, apa yang terjadi? Kami pergi menjemput seseorang dan bertengkar beberapa kali. Kalau temanmu tidak membela kami, kurasa kami tidak akan kembali. Fang Yiz berkata dengan tenang, lalu kami pergi ke wilayah bintang 9 surga untuk mencari sesuatu. Kami bertengkar dari awal sampai akhir, tak pernah beristirahat. Itulah sebabnya kami berakhir seperti ini. Otang pembawa sial, kenapa semua biksu di luar berubah menjadi guk-guk gila sekarang? Kata Raja Bintang Bayangan Ibel dengan ganas. Namun, ramalan peramal itu memang sakti. Katanya, saat kita pergi ke Gunung Tianle, akan ada orang-orang mulia yang membantu kita. Benar saja, ada yang membantu kita, kata Dinghai Xingjun sambil tersenyum. Apakah anak itu seorang bangsawan? Fang Yize menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dia tampak sakit-sakitan dan seperti akan mati. Siapa yang membantumu? Su Tang menatap Jiang Hukuan. Aku bertanya pada penguasa bintang perampokan, kata Jiang Hukuan. Su Tang menarik napas dalam-dalam,
lalu membungkuk kepada semua orang, lalu berkata dengan serius, aku salah perhitungan kali ini dan telah merepotkan kalian semua. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Jika kalian membutuhkan sesuatu di masa mendatang, jangan ragu untuk datang kepadaku. Tianmo tidak akan pernah menolak. Sama-sama, sama-sama. Sanbao Xingjun mengerjap. Karena kamu sangat menyesal, bagaimana kalau aku memberimu kesempatan? Kesempatan apa? Su Tang tercengang. Kudengar kau baik-baik saja di Gua Hasrat, kata Dewa Bintang Tiga Harta. Kami selalu ingin pergi ke sana, tapi sayangnya, kami kekurangan uang. Bagaimana kalau... Tutup mulutmu, teriak Dewa Keberuntungan. Oke, kata Su Tang sambil tersenyum. Kalau saja ini permintaannya, dia pasti akan mendapat tawaran yang bagus. Bagaimana kabarmu? Tanya Fang Yize. Qianji bilang kondisimu kurang baik. Sekarang sepertinya kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Su Tang menoleh ke arah pedagang wilayah bintang. Ayo pergi ke wilayah bintang Wuxiang. Abu Dewa terbatas, jadi waktu Su Tang juga terbatas. Ia berharap dapat mencapai wilayah bintang Wuxiang sesegera mungkin. Sekalipun ia tidak dapat membalikkan keadaan, setidaknya ia harus menciptakan beberapa sumber daya kultivasi untuk si Xiaoru dan rakyat Xie Juntai. Aku tidak menyangka keadaan di luar sana akan sekacau ini, kata pedagang antar bintang itu, kita harus mencari rute lain kali ini. Kita tidak bisa mengambil jalan antar bintang. Kamu sudah kenal jalan, kamu yang punya keputusan akhir, kata Su Tang. Pedagang ladang bintang mengaktifkan keterampilan spiritualnya, dan mobil terbang itu perlahan mulai melaju dan melaju ke lautan bintang yang luas. Fang Yize dan yang lainnya lega melihat Su Tang baik-baik saja. Ada yang mengobrol dan tertawa bersama, ada pula yang membahas konflik yang terjadi beberapa hari terakhir. Hanya pria gemuk itu yang sesekali melirik Su Tang. Akhirnya, ia tak tahan lagi dan mengeluarkan sehelai bambu untuk mengambil pelajaran. Ketika ia melihat pelajaran itu dengan jelas, ia terkejut dan buru-buru menyimpan sehelai bambu itu. Di antara para kultivator ini, pedagang wilayah bintang mungkin memiliki modal yang cukup untuk menyelamatkan nyawanya dalam hal bertarung, tetapi daya basminya yang sebenarnya hampir tidak termasuk dalam tiga besar. Namun, dalam hal keterampilan dan pengalaman menjelajahi wilayah bintang, tak ada yang bisa menandinginya. Ia selalu dapat melewati jalan bintang dan tempat-tempat berkumpul para kultivator, dan selama beberapa hari, semuanya tenang. Suatu hari, seorang pedagang keliling dari wilayah bintang yang sedang beristirahat dengan mata terpejam di dalam kereta tiba-tiba membuka matanya dan berbisik, kita telah tiba di wilayah bintang Wuxiang. Dinghai Xingjun menoleh ke langit berbintang. Ia sedang mencoba menentukan arah ketika pedagang domain bintang perlahan berjalan mendekat dan mengeluarkan sebuah buklet dari cincinnya. Buklet itu berisi peta bintang. Ada hampir 100 sekte dengan berbagai ukuran di wilayah bintang Wuxiang. Kita harus melewati istana bintang mereka. Katakan saja lokasi spesifiknya, kata pedagang wilayah bintang itu. Dinghai Xingjun mengambil peta bintang, mengamatinya cukup lama, lalu menunjuk ke salah satu sudut seharusnya di sini. Pedagang ladang bintang itu melihat peta bintang dan bergumam, pantas saja manusia burung yang kau sebutkan itu bisa menjaga tambang mereka tetap aman di ladang bintang Wuxiang, tempat para biksu berkumpul. Jadi mereka ada di sini. Mereka setidaknya memiliki satu makhluk agung setingkat dewa langit berbintang, kata Dinghai Xingjun. Penguasa bintang, pedagang wilayah bintang menggelengkan kepalanya sedikit. Itu tergantung di mana kita berada. Jika kita berada di wilayah bintang yang terpencil, tentu saja tidak ada yang akan mengganggunya. Tapi di wilayah bintang Wuxiang, setidaknya ada 5 makhluk setingkat penguasa bintang. Mustahil baginya untuk berdiam diri di sudut. Lalu mengapa kau berpikir begitu? Tanya Fang Yize. Di sini, turis domain bintang itu menggambar garis di peta bintang, lalu menatap Dinghai Xingjun. Apakah kamu pernah ke sana? Ya, Dinghai Xingjun mengangguk. Bagaimana kau bisa sampai di sana? Tanya pedagang antar bintang itu, jangan bilang kau tidak punya pertahanan sama sekali dan bisa datang dan pergi dengan bebas. Pertama kali, beberapa manusia burung membawa saya ke sana, kata Dinghai Xingjun. Rasanya tidak ada tindakan pencegahan yang berarti. Mereka hanya menumpahkan cairan berbau busuk ke saya. Apa itu? Tanya pedagang wilayah bintang. Ini diekstrak dari batang bunga daliu, kata Dinghai Xingjun, saya tidak yakin untuk apa. Apakah kau sedang membicarakan kawanan lebah itu? Tanya Raja Bintang Bayangan Ibel tiba-tiba. Bagaimana kau tahu? Apa kau pernah ke sana juga? Pedagang wilayah bintang itu tercengang. Ya, jawab Raja Bintang Bayangan Ibel. Pedagang wilayah bintang merenung cukup lama, lalu berkata, kau berhasil melewatinya karena teknik spiritualmu sangat istimewa. Kawanan lebah itu tak bisa dianggap remeh. Jika kau tinggal di wilayah bintang Wuxiang cukup lama, kau pasti sudah pernah mendengarnya. Apakah koloni lebah itu kuat? Tanya Fang Yis. Pernahkah kau mendengar tentang lebah suci? Tanya pedagang domain bintang.
Aku tidak hanya pernah mendengarnya, aku juga pernah melihatnya. Aku bahkan menyimpan beberapa di Siejunteku, kata Sutang. Koloni lebah itu disebut lebah pengebor langit, kata pedagang wilayah bintang. Awalnya mereka adalah lebah suci. Entah mengapa, mereka meninggalkan tanah air mereka di bawah pimpinan Ratu Lebah dan menetap di wilayah bintang. Mereka juga mengubah kebiasaan lama mereka dan berspesialisasi dalam menyerap esensi meteorit di wilayah bintang. Mungkin karena Ratu Lebah telah membuat kemajuan dan naik ke alam berikutnya. Tanya Fang Yize. Mungkin saja, kata pedagang antar bintang itu. Konon Ratu Lebah telah membangun wilayahnya lebih lama daripada sekte lain di sini, dan kekuatannya tak terbayangkan. Hampir tak ada kultivator yang pergi ke sana untuk membuat masalah dan kembali hidup-hidup. Beberapa kultivator pernah selamat dari bencana dan mencuri madu, tetapi madu itu lebih berat daripada baja dan mustahil dikonsumsi atau digunakan untuk memurnikan eliksir. Tak gentar, para kultivator itu berusaha keras mencari ahli tempa untuk melihat apakah madu itu bisa digunakan untuk memurnikan artefak. Lalu bagaimana? Tanya Ding Hai Xingjun. Suhu api melebihi batas tertentu, dan madu berubah menjadi abu. Mereka pulang dengan tangan kosong. Sejak saat itu, tak seorang pun berani mengganggu wilayah Ratu Lebah lagi. Salah satu alasannya adalah karena terlalu berbahaya, dan alasan lainnya adalah mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang berguna, jadi usaha itu sia-sia. Kalau kita mau masuk, haruskah kita melewati wilayah koloni lebah? Tanya Fang Yize. Ya, pedagang antar bintang itu mengangguk. Di lain waktu, aku tak akan mengambil risiko, tapi demi urat mineral ini, kita tak punya pilihan selain bertarung kali ini. Semua orang harus siap. Lebah-lebah pengebor langit itu sekeras baja. Penghalang spasial biasa tak akan mampu menghentikan mereka sama sekali, apalagi dengan Ratu Lebah yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Semua orang di kereta berdiri. Melihat ekspresi serius pedagang wilayah bintang itu, mereka tak berani gegabah. Tuan Ding Hai, apakah ada banyak bunga berskala besar yang Anda sebutkan di sana? Tanya pedagang wilayah bintang itu lagi. Banyak, kata Ding Hai Xingjun. Kalau begitu, kita tinggal berjuang saja, kata pedagang wilayah bintang. Kalau tebakanku benar, batang bunga mekar agung pasti mengandung racun khusus yang dibenci lebah pengebor langit. Para manusia burung itu secara tidak sengaja mengetahui rahasia ini dan sengaja bersembunyi di wilayah koloni lebah, menggunakan lebah pengebor langit sebagai penghalang untuk melindungi diri mereka. Aku akan pergi dan menjelajahi jalannya, kata Raja Bintang Bayangan Ibel, aku tidak takut pada mereka. Baiklah, Fang Yis mengangguk. Jangan khawatir, kalau memang tidak berhasil, aku masih di sini. Sanbao Xingjun menepuk dadanya dengan acuh tak acuh. Raja Bintang Bayangan Ibel mengabaikan Raja Bintang 3 harta karun dan melompat keluar dari kereta. Tubuhnya tiba-tiba membesar dan berubah menjadi bayangan raksasa, melesat maju. Pada saat yang sama, pedagang domain bintang memperlambat laju mobilnya, dan kemudian terus berlatih teknik spiritual untuk mempersiapkan diri menghadapi perjalanan cepat yang akan datang. Setelah terbang beberapa saat, Helan Fei Qiong tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh dan menunjuk ke samping. Lihat, apa itu? Ke arah yang ditunjuk Helan Fei Qiong, bintang-bintang tampak luar biasa padat. Jika diperhatikan lebih dekat, bintang-bintang tampak bergerak lambat. Itu pasti kawanan lebah yang berpatroli, kata pedagang domain bintang. Sarang lebah juga bisa berpatroli. Fang Yis sangat terkejut. Lebah suci pada dasarnya adalah ras yang unggul di antara para ibel. Setelah bertahun-tahun berevolusi, kecerdasan mereka belum tentu kalah dari kita. Kata pedagang wilayah bintang, terutama Ratu Lebah. Pada saat ini, bayangan Demon Shadow Star-Lord di kejauhan membesar lagi, lalu berubah menjadi anak panah, mengarah jauh ke kanan. Pedagang keliling dari medan bintang mengerti apa yang tengah terjadi, dan segera menggunakan keterampilan spiritualnya untuk meningkatkan kecepatan mobil terbang hingga maksimum, dan terbang menuju arah yang ditunjukkan oleh Demon Shadow Star-Lord bagaikan kilat. Setelah terbang beberapa saat, lautan cahaya bintang yang pekat muncul di hadapan mereka. Namun, Raja Bintang Bayangan Ibel tidak berhenti. Pedagang domain bintang itu ragu sejenak, dan berdasarkan prinsip mempercayai rekan-rekannya, ia menggertakkan gigi dan mengemudikan mobil terbang menuju cahaya bintang. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, mobil terbang itu akhirnya mendekati cahaya bintang. Melihat titik-titik cahaya yang padat di sekitarnya, Fang Yize menghirup udara dingin. Apakah itu Sky Drilling Bee? Seharusnya begitu. Ini juga pertama kalinya aku melihatnya, gumam pedagang wilayah bintang. Setiap titik cahaya bintang adalah seekor lebah yang memancarkan kilau keemasan dan besi, tetapi mereka juga lebah mati. Mereka sangat besar, panjangnya hampir 100 meter, seperti bukit-bukit kecil. Tak heran kilau yang mereka pancarkan dapat terlihat dari kejauhan. Pedagang domain bintang itu memperlambat laju mobilnya dan dengan hati-hati berjalan di antara bangkai-bangkai lebah. Ding Hai Xingjun tiba-tiba keluar dari mobil dan melesat keluar seperti seekor lebah,
lalu mengayunkan pukulan sekuat tenaga dan mengenai kepala lebah itu. Dibandingkan dengan ukurannya, Ding Hai Xingjun bagaikan sehelai rambut pada seekor lebah raksasa, tetapi bagaimanapun juga, ia adalah seorang Xingjun, dan pukulannya sangat kuat. Lebah-lebah raksasa yang terkena pukulan tersebut mengeluarkan suara dentuman keras, lalu terbang ke arah pukulan tersebut dan mengenai tubuh lebah-lebah raksasa lainnya, memicu serangkaian reaksi berantai. Saat berikutnya, Ding Hai Xingjun bergegas masuk ke kereta lagi dan berkata dengan ekspresi puas, sangat sulit. Siapa yang membasmi mereka? Fang Yis bertanya dengan lembut. Kereta tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah sesuatu yang tidak diharapkan telah terjadi. Tuan Peramal, mari kita tutup kelas. Tuan Ding Hai tiba-tiba berkata, mari kita hitung peruntungan kita. Mustahil untuk menyimpulkan apa yang sedang terjadi saat ini, kata Dewa Keberuntungan. Mungkin karena rasa percaya dirinya, ia tampak paling tenang di antara kerumunan. Lupakan saja, Ding Hai Xingjun mengangkat bahu. Su Tang tetap diam. Ia melihat sekeliling, lalu menatap liontin suratnya. Pikirannya sangat stabil, atau lebih tepatnya, peluangnya untuk bertahan hidup telah sirna. Sekalipun ada bahaya besar di depan, ia tidak takut. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, apa yang dapat Anda lakukan padanya. Mobil terbang itu telah melewati bangkai-bangkai lebah raksasa selama lebih dari 100 tarikan napas, tetapi masih belum terlihat ujungnya. Dengan perhitungan seperti ini, kemungkinan ada jutaan atau bahkan puluhan juta lebah raksasa yang mati. Ekspresi semua orang menjadi semakin serius, karena jika mereka yang melakukannya, mustahil untuk membasmi begitu banyak lebah raksasa. Setengah jam kemudian, mobil terbang itu akhirnya terbang. Pemandangan di depan mereka pun kosong, membuat semua orang bernapas lega. Bangkai lebah-lebah raksasa itu telah memberi mereka tekanan yang luar biasa, dan kini mereka merasa sedikit lega. Pada saat ini, Demon Shadow Star Lord yang tengah menjelajahi jalan di depan kembali mengembun menjadi anak panah, tetapi anak panah itu melesat mundur, dan Demon Shadow Star Lord tengah berusaha sekuat tenaga untuk mendekati mobil terbang itu. Kemudian, bercak-bercak cahaya bintang yang pekat muncul di kejauhan. Ekspresi pedagang wilayah bintang itu berubah drastis, dan ia berkata dengan nada mendesak, hati-hati. Mobil terbang Star Domain tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan melesat maju bagai kilat. Saat mendekati Demon Shadow Star Lord, mobil terbang itu sedikit melambat. Saat Demon Shadow Star Lord masuk ke dalam mobil, mobil terbang itu kembali meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Maju, teriak sang Raja Bintang Bayangan Ibel. Aku tahu, jawab pedagang ladang bintang itu sambil berusaha sekuat tenaga mempraktikkan teknik spiritual. Cahaya bintang yang pekat semakin mendekati mobil terbang itu. Lebah-lebah raksasa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan panik. Orang-orang di dalam mobil bahkan bisa melihat wajah-wajah ganas lebah-lebah raksasa itu. Alam spiritual ada di sana, teriak penguasa bintang Bayangan Ibel dan penguasa bintang Ding Hai bersamaan. Mobil terbang itu membentuk setengah busur dan terbang menuju arah yang ditunjukkan oleh penguasa bintang Bayangan Ibel dan penguasa bintang Ding Hai. Saat ini, lebah raksasa yang mendekat berjarak kurang dari 100 meter dari mobil terbang tersebut. Lebih cepat, teriak Fang Yize. Terlalu banyak lebah raksasa. Begitu mereka tertangkap, mereka tak akan berdaya melawan. Jangan khawatir, aku bicara soal ini demi mencari nafkah. Pedagang domain bintang itu merasa lega. Ia khawatir kawanan lebah itu akan menghalangi jalan mereka dan membuat perjalanan pulang mereka sia-sia. Dibandingkan mengejar dalam garis lurus, ia cukup percaya diri dengan mobil terbang domain bintangnya. Benar saja, saat pedagang domain bintang menggunakan mantra spiritual lagi, pemandangan di sekitar mobil terbang tiba-tiba menjadi kabur, dan dari luar, mobil terbang itu berubah menjadi bola api besar, bergemuruh dan melesat ke depan. Ambil jalan berbintang itu. Ding Hai Xingjun menunjuk jauh ke pusaran air raksasa yang muncul di depannya. Detik berikutnya, mobil tiba-tiba menabrak pusaran air. Pemandangan di kedua sisi masih samar. Semua orang di dalam mobil hanya merasakan tubuh mereka bergetar. Mobil telah menghantam awan tebal, dan tanah di bawahnya seperti batu besar, jatuh ke arah mereka. Pedagang wilayah bintang mengarahkan mobil terbangnya ke arah yang berbeda dan mencoba memperlambat lajunya. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, mobil itu akhirnya berhenti. Ia berbalik menatap langit, di mana awan-awan bergulung-gulung dan berguncang, lalu berbisik, apakah kawanan lebah itu tidak akan mengejar kita? Tidak, lihat, ada bunga-bunga besar di sana, kata Ding Hai Xingjun, mereka ada di mana-mana di alam spiritual ini. Aku ingin menyelinap ke sini, kata pedagang wilayah bintang sambil tersenyum kecut. Dengan keributan sebesar ini, kurasa aku tak bisa menyembunyikannya lagi. Tidak masalah. Su Tang, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berkata, serahkan saja Star Lord di antara manusia burung kepadaku.
Meskipun Su Tang masih berusaha keras mencari peluang untuk bertahan hidup, terkadang tanpa sadar ia menunjukkan sikap putus asa. Karena sudah begini, ia mungkin sebaiknya berjuang demi secercah harapan bagi rekan-rekannya, karena toh mereka akan mati juga. Helan Fei Qiong tak kuasa menahan diri untuk melirik Su Tang. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia urungkan niatnya. Sebaliknya, si Xiaoru menatap Su Tang sambil tersenyum. Pengalamannya berkali-kali lolos dari maut membuatnya memiliki kepercayaan yang hampir tahayul kepada Su Tang. Apapun bahaya yang dihadapinya, Su Tang pasti punya cara untuk mengatasinya. Karena kita tidak bisa menyembunyikannya, ayo kita keluar dan melakukan sesuatu yang besar. Kata Sanbao Xingjun sambil tersenyum. Bodoh amat John denganmu, teriak Star-Lord pedang bangga. Bos belum bicara, bagaimana mungkin giliranmu? Tuan Buke, apakah kita akhirnya bisa mengakhiri kelas ini sekarang? Kata Tuan Ding Hai. Aku tidak melakukan apa-apa, tapi aku banyak membantumu. Sang Dewa Bintang Peramal berkata sambil tersenyum kecut, hidangan utamanya hampir selesai. Setiap kali aku menyimpulkan angka-angka suci sekarang, aku semakin tertantang. Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Jika kita benar-benar melampaui batas, kesempurnaan akan berubah menjadi bencana alam yang tak tertahankan. Seseorang datang, kata Demon Shadow Star-Lord tiba-tiba. Semua orang menoleh dan melihat ke depan, lalu melihat sekelompok bayangan muncul di depan mereka. Mereka semua adalah manusia burung, dan jumlahnya hampir 100. Jarak di antara mereka kurang dari 1 kilometer, dan semua orang bisa melihat wajah para manusia burung dengan jelas. Sesuatu tampaknya telah terjadi di sini. Wajah para manusia burung itu dipenuhi duka, amarah, dan keputusasaan. Mereka berteriak dan bergegas menuju sisi ini. Kecuali beberapa manusia burung di depan yang fluktuasi kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah Star-Lord, sebagian besar manusia burung hanyalah biksu di alam suci. Hanya ada sedikit orang suci agung, dan bahkan ada beberapa anak-anak. Aku akan melakukannya. Ding Hai Xingjun menunjukkan senyum sinis. Saat pertama kali masuk, ia sangat ingin membantu para manusia burung itu. Tentu saja, ia tak bisa menolak janji para manusia burung itu. Siapa sangka pada akhirnya para manusia burung akan menyakitinya demi menjaga rahasia mereka. Perseteruan berdarah ini telah mengganggunya selama bertahun-tahun, dan hari ini ia akhirnya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Detik berikutnya, penguasa bintang Ding Hai terbang ke udara, mengulurkan tangannya, dan melemparkan lusinan batu Ding Hai miliknya. Dalam sekejap, batu Ding Hai berubah menjadi bukit-bukit kecil dan menghantam para manusia burung dengan kekuatan dahsyat. Boom, boom boom boom. Hanya segelintir dewa bintang yang mampu menggunakan kemampuan fisik mereka untuk menghindari hantaman bukit, atau melepaskan harta spiritual mereka untuk melarutkan kekuatan bukit. Para kultivator tingkat suci itu sama sekali tak mampu melawan. Begitu mereka bersendewa dengan bukit, mereka hancur berkeping-keping, berlumuran darah dan daging. Basmi, raung dewa bintang Ding Hai. Ia berusaha sekuat tenaga mengalirkan pembuluh darah spiritualnya dan terus mengendalikan batu Ding Hai, membombardir para dewa bintang manusia burung yang mencoba mendekat. Aku belum pernah melihat Tuan Ding Hai kehilangan ketenangannya seperti ini. Pedagang domain bintang itu awalnya ingin keluar untuk memberikan dukungan, tetapi siapa sangka Tuan Ding Hai begitu kuat sehingga dia tidak perlu bertindak. Itu karena Ali. Fang Yize mendesah pelan. Aku bisa memahaminya. Ali, siapa Ali? Tanya pedagang wilayah bintang itu dengan bingung. Ceritanya sangat membosankan, tapi agak menyentuh. Fang Yize tersenyum. Ali adalah manusia burung. Ia jatuh cinta pada Ding Hai. Ia mengetahui bahwa sukunya tidak berniat membiarkan Ding Hai lolos hidup-hidup, jadi ia diam-diam memberi tahu Ding Hai. Kalau tidak, Ding Hai akan terjebak di alam spiritual ini. Bagaimana mungkin ia bisa melawan manusia burung yang tak terhitung jumlahnya sendirian? Su Tang melirik Fang Yize. Mungkin Fang Yize dan Ding Hai Xingjun berteman karena masa lalu mereka yang mirip. Kupikir dia sudah melupakannya, kata Raja Bintang Bayangan Ibel sambil mendesah. Melepaskan. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilepaskan. Fang Yize menggelengkan kepalanya. Itu sudah takdir, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Ali ada di sini, dia mungkin tidak ingin melihat Ding Hai Xingjun melakukan ini, kata si Xiaoru. Mereka sudah lama berada di dunia bintang, dan sulit bagi mereka untuk tergerak oleh apapun. Itulah sebabnya Fang Yize mengatakan itu cerita yang membosankan tadi, tetapi si Xiaoru berbeda. Dia masih sedikit kekanak-kanakan. Dia tidak akan pernah melihat lagi, kata Fang Yize, sebagai pengkhianat, dia dijebak dalam toples oleh sukunya dan direbus hidup-hidup. Di luar kereta, Ding Hai Xingjun sendirian, menghadapi pengepungan beberapa dewa bintang, tetapi dia selalu berada di atas angin. Tak lama kemudian, seorang dewa bintang manusia burung terkena batu Ding Hai. Kesadaran ilahi pelindungnya tak mampu menahan kekuatan sebesar itu. Cahaya keemasan runtuh dan tubuhnya ambruk.
Dewa Bintang Dinghai tak membiarkannya pergi. Ia melemparkan batu Dinghai satu demi satu. Dilihat dari posturnya, ia ingin menghancurkannya hingga menjadi bubuk. Kita jangan keluar, biarkan dia melampiaskan amarahnya. Helan Fei Qiong berkata, hanya saja, dengan keributan sebesar ini, seharusnya ada kultivator lain yang datang untuk melihat. Kenapa mereka belum datang? Mungkin seseorang telah mendahului kita, kata Sutang. Sejak ia terlahir kembali di Abu Dewa, ia mendapati pikirannya menjadi luar biasa jernih dan dingin. Ia bahkan tidak tampak seperti manusia. Sebaliknya, istana pikiran tanpa gejolak emosi menjadi tuannya. Apakah ada yang tahu tentang urat mineral itu? Helan Fei Qiong tertegun, lalu menatap Fang Yize. Itu sama sekali tidak mungkin. Fang Yize menggelengkan kepalanya dan berkata, Dinghai orang yang sangat berhati-hati dan bisa menyimpan rahasia. Begitu kita menemukan urat nadi itu, semuanya akan jelas. Sutang berkata lembut, Mo Ying, pergilah bantu Dinghai, lalu kemasi barang-barangmu dan segera kembali. Kita tidak bisa menunda lagi. Baik, Sang Raja Bintang Bayangan Ibel menjawab, lalu sosoknya melesat keluar dari kereta dan terbang menuju Raja Bintang Dinghai di depan. Penguasa Bintang Dinghai sudah memiliki keunggulan mutlak, dan dengan masuknya penguasa Bintang Mo Ying secara tiba-tiba ke dalam pertempuran, para penguasa Bintang Manusia Burung tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dua dari mereka terkena batu Dinghai satu demi satu. Penguasa Bintang Manusia Burung terakhir, melihat bahwa situasinya tidak baik, segera melarikan diri ke kejauhan. Manusia burung itu terlahir bersayap dan sangat cepat, tetapi penguasa Bintang Bayangan Ibel bahkan lebih cepat lagi. Bayangannya tiba-tiba melebar, lalu menghantam, menjebak manusia burung itu di dalam bayangan. Bayangan itu kemudian runtuh ke dalam, mengembun menjadi bola hitam yang terus menggeliat. Dari luar, samar-samar terlihat manusia burung itu berjuang mati-matian. Detik berikutnya, bayangan Raja Bintang Bayangan Ibel menyusut lagi dan berubah menjadi tali panjang yang melilit manusia burung itu lebih dari 100 kali. Tali panjang itu berputar cepat, dan kesadaran pelindung tubuh manusia burung itu terus-menerus terkikis oleh gesekan yang hebat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kesadaran pelindung tubuh itu runtuh, dan yang terkoyak berikutnya adalah daging dan darah. Aura sang penguasa bintang manusia burung tiba-tiba membesar, seolah-olah ia akan menghancurkan pembuluh darah spiritualnya sendiri. Tali panjang yang ditransformasi oleh penguasa bintang bayangan Ibel tiba-tiba berhenti berputar, lalu tiba-tiba menegang. Tubuh sang penguasa bintang manusia burung terkompresi menjadi bentuk tongkat, darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya, lalu kepalanya perlahan terkulai. Dinghai Xingjun terbang ke tanah, mengambil rampasan perang sebentar, lalu pergi menemui Mo Ying Xingjun. Setelah melampiaskan amarahnya, ekspresinya kembali normal. Ia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa menahannya? Aku menginginkan orang yang hidup, kata Raja Bintang Bayangan Ibel. Pedagang keliling dari wilayah bintang mengendarai kereta terbangnya untuk menyambut mereka. Penguasa bintang Dinghai dan penguasa bintang Mo Ying bergegas masuk ke dalam kereta satu demi satu. Penguasa bintang Mo Ying melemparkan tubuh penguasa bintang manusia burung ke lantai, lalu mencondongkan tubuh untuk mengamatinya dengan saksama. Mau mengaku, serahkan urusan ini padaku. Sanbao Xingjun berjalan mendekat sambil tersenyum, lalu mengeluarkan paku baja sepanjang lebih dari 10 cm dari cincin itu. Apa ini? Tanya Raja Bintang Bayangan Ibel. Paku pencabut jiwa adalah salah satu dari 3 harta karun. Sang penguasa bintang 3 harta karun tertawa dan berkata, aku sudah melakukan ini berkali-kali, dan tidak pernah gagal. Setelah mengatakan itu, Dewa Bintang Sanbao mengayunkan tangannya dan menembakkan paku penghancur jiwa. Paku penghancur jiwa berubah menjadi cahaya dingin dan memakukan Dewa Bintang manusia burung tepat di tengah alisnya. Kemudian, Dewa Bintang Sanbao menggunakan ujung jarinya untuk mendorong paku penghancur jiwa, mendorongnya sedikit demi sedikit. Setelah itu, penguasa bintang 3 harta karun mengucapkan mantra spiritual, dan benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di pipi penguasa bintang manusia burung, membentuk jaring dengan kuku penjamret jiwa sebagai pusatnya. Kemudian, Dewa Bintang Sanbao mengeluarkan sebuah botol porselen kecil, meletakkannya di bawah hidung Dewa Bintang manusia burung, dan mengocoknya pelan. Aroma ramuan itu langsung terasa, dan Dewa Bintang manusia burung yang pingsan pun langsung mengerang pelan. Izinkan saya bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tanya Sanbao Xingjun lembut. Silsilah naga sejati, Pangeran Tertua Ciwen. Ciwen, Raja Bintang manusia burung berkata dengan suara gemetar, mereka menduduki tambang, dan membasmi banyak. Dewa Bintang 3 harta karun terkejut, dan semua orang di kereta terdiam. 8 pangeran dari garis keturunan naga sejati semuanya adalah makhluk kelas atas di bidang bintang. Meskipun hanya 4 pangeran yang didewakan, pangeran lainnya tidak jauh dari ranah dewa sejati, mereka hanya kekurangan beberapa peluang. Sutang adalah satu-satunya yang tetap tenang. Ia tiba-tiba berkata,
tanyakan lagi padanya, berapa banyak kultivator yang dibawa oleh Pangeran Tertua Ciwen. Katakan padaku, ada berapa banyak kultivator di sekitar Pangeran Tertua Ciwen? Tanya Sanbao Xingjun segera. Lebih dari selusin, Pangeran Tertua Ciwen terluka oleh Ratu Lebah. Dia memasuki ruang bawah tanah, membuka segel. 3 neraka, akan segera keluar. Raja Bintang Manusia Burung itu menjawab sebentar-sebentar, lalu berhenti sejenak, suaranya tiba-tiba melengking, mereka semua akan mati. Semua kultivator akan mati. Begitu dia selesai berbicara, paku pembasmi jiwa yang tertancap di tengah alisnya tiba-tiba terdorong keluar, lalu darah menyembur keluar. Penguasa Bintang 3 harta karun buru-buru bersembunyi, dan tubuh penguasa Bintang Manusia Burung berkedut hebat beberapa kali, lalu tak bersuara. Mengapa kau membasminya? Tanya Raja Bintang Bayangan Ibel. Aku tidak membasminya. Kau menyakitinya terlalu parah. Paku pencabut jiwa menembus istana ungunya, dan dia tak sanggup menahannya, kata Sanbao Star-Lord sambil tersenyum kecut. Apakah kita masih akan mencari urat mineral? Kata pedagang domain bintang itu tiba-tiba dengan ragu. Semua orang tercengang oleh pertanyaan itu, bahkan Helan Fei Qiong sempat ragu-ragu. Su Tang tersenyum dan hendak berbicara ketika Dewa Keberuntungan tiba-tiba berkata, aku akan pergi. Semua orang saling memandang, dan mereka semua teringat pelajaran yang membawa keberuntungan dan hampir sempurna. Karena kita sudah di sini, kita harus pergi dan melihatnya, kata Ding Hai Xingjun. Akan terlalu memalukan untuk kembali seperti ini, kata Ao Jian Xingjun. Kalau begitu, ayo kita pergi, kata Fang Yize. Ding Hai, kita mau kemana? Teruslah maju, kata Ding Hai Xingjun. Kereta kuda di medan bintang masih melayang di udara tanpa bergerak. Mata semua orang tertuju pada pedagang di medan bintang. Ia telah berkelana di medan bintang selama bertahun-tahun. Dalam hal perlawanan terhadap, tak seorang pun di sini yang bisa mengalahkannya. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada menyesal. Di lain waktu, ia pasti akan mundur. Sejujurnya, ia lebih suka mengumpulkan sumber daya secara perlahan seperti semut yang pindah rumah dan mengumpulkan pasir untuk membangun menara, daripada mengambil risiko sebesar itu. Namun kini ia tidak sendirian, dan mundur tak diragukan lagi sama saja dengan pengkhianatan. Setelah ragu-ragu cukup lama, pedagang wilayah bintang menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, baiklah. Setelah berkata demikian, dia mengaktifkan keterampilan spiritualnya, dan mobil domain bintang perlahan mulai bergerak dan terbang maju. Sepertinya Pangeran Tertua Ciwen dari garis keturunan naga sejati tidak ada di sini untuk mencari urat mineral, kata Helan Fei Qiong perlahan. Saya agak bingung tadi, kata Ding Hai Xingjun. Bagi kami, urat mineral itu adalah rezeki nomplok, tetapi bagi putra mahkota Ciwen yang terhormat, beliau seharusnya meremehkan kekayaan sekecil itu. Jika untuk hal lain, maka itu masuk akal. Manusia burung itu baru saja menyebutkan 3 netherworld. Fang Yize bertanya, apa maksudnya? Seorang kultivator, atau harta spiritual. Ding Hai, pernahkah kau mendengar tentang ini sebelumnya? Tidak, Ding Hai Xingjun merenung sejenak, ini pasti rahasia utama klan manusia burung. Urat mineralnya ada di sana, mereka tidak bisa menyembunyikannya dariku, tapi aku tidak mungkin tahu rahasia semacam itu. Pangeran Tertua Ciwen terluka oleh Ratu Lebah. Apakah lukanya serius? Tanya Helan Fei Qiong lagi. Kau bertanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya? Kata Ding Hai Xingjun sambil tersenyum kecut. Jangan khawatir, serahkan putra mahkota Ciwen padaku, kata Su Tang ringan. Setan, aku tahu kau ingin menghibur kami, tapi kau tidak perlu berpura-pura begitu, kan? Kata Ding Hai Xingjun tanpa daya. Aku tidak bermaksud menghiburmu, aku hanya menyatakan fakta, kata Su Tang. Ia yakin dalam hatinya, meskipun tubuhnya hanya bisa berfungsi dengan nutrisi dari abu dewa, kekuatannya jauh lebih kuat daripada saat ia baru saja diangkat menjadi Raja Agung. Aku percaya, pedagang wilayah bintang tiba-tiba berkata, jika hanya ada satu orang di sini yang bisa menghadapi putra mahkota Ciwen, itu pasti Tianmo. Ding Hai Xingjun dan yang lainnya saling berpandangan dengan heran. Kata-kata liar seperti itu terlalu absurd. Pangeran Tertua Ciwen telah dipromosikan menjadi penguasa langit berbintang bertahun-tahun yang lalu, sementara Su Tang baru saja memasuki jajaran penguasa agung. Perbedaan di antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Su Tang memperhatikan perubahan ekspresi semua orang. Ia tahu bahwa nama Pangeran Tertua Ciwen saja telah menanamkan bayangan di hati semua orang. Meskipun mereka telah memutuskan untuk pergi dan melihat, selama mereka merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat, mereka mungkin akan melarikan diri ke segala arah. Pangeran Tertua Ciwen telah terluka, dan 3 panah membara milikku bisa berguna. Su Tang berkata perlahan, jika 3 panah membara tidak bisa membasminya, aku masih memiliki catatan pembasmi ibel. Apa katamu? Ding Hai Xingjun hampir melompat. Meskipun penguasa bintang Ding Hai belum pernah melihat 3 panah terbakar,
ia pernah mendengar tentang reputasi mereka. Tak heran jika penguasa bintang Moying selalu waspada terhadap Ibel Langit saat itu mampu membasmi penguasa bintang dalam hitungan detik di level penguasa bintang, yang pasti berkat kekuatan 3 panah terbakar. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan catatan pembasmi Ibel, 3 panah membara hanya dapat dianggap sebagai sampah, karena catatan pembasmi Ibel merupakan harta spiritual yang asli. Raja bintang bayangan Ibel tidak bergerak, dan emosinya tidak terlihat berubah. Yang lain hampir tercengang. Kelopak mata Raja Bintang Peramal bergetar hebat. Dia adalah Ibel, dan catatan pembasmi Ibel adalah eksistensi tertinggi bagi para Ibel. Bahkan Ibel yang telah didewakan pun akan dipenuhi rasa takut terhadap catatan pembasmi Ibel. Bahkan naga sejati kuno yang menjelajahi alam semesta bersedia menghancurkan catatan pembasmi Ibel dengan cara apapun, belum lagi klan Ibel biasa. Jangan takut, aku akan mengurus semuanya, kata Su Tang lembut. Ding Hai Xingjun menghela napas panjang dan mendesah, Ibel, oh Ibel. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tidak heran kelas bos begitu menguntungkan, hehe. Ao Jian Xingjun tertawa aneh. Dengan cara ini kita benar-benar bisa melewati perjalanan ini, kata Fang Yize. Pada saat ini, barisan pegunungan yang tak berujung muncul di hadapan kami. Sinar cahaya yang tak berujung berkelap-kelip di antara pegunungan, seolah-olah terbakar, menerangi langit. Kami di sini, tepat di sini, kata Ding Hai Xingjun. Moying, kami berdua akan memimpin serangan. Su Tang berkata, Qianji, kau dan penguasa bintang pembantai darah, penguasa bintang jahat surgawi, dan penguasa bintang samsara akan menjaga bagian belakang, dan kalian semua akan mengikuti di tengah. Baiklah, jawab Raja Bintang Bayangan Ibel dengan lugas. Helan Fei Qiong merasa sedikit terkejut, karena ketika beberapa orang bekerja sama, Su Tang jarang memberi perintah dan selalu menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Saat berbicara, ia menggunakan nada negosiasi. Namun kini, ia tampak tak terbantahkan. Helan Fei Qiong secara naluriah menyadari bahwa ada sesuatu yang menyebabkan perubahan drastis dalam suasana hati Su Tang. Secercah kesedihan terpancar di mata Jiang Hukuan. Ia tahu mengapa Su Tang memintanya untuk melindungi mereka. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga, ia harus melarikan diri bersama Tianxia Xingjun. Terus terang saja, orang-orang yang ditugaskan Su Tang untuk melindungi tempat peristirahatannya adalah orang-orang yang paling enggan ia lepaskan. Pada saat ini, Su Tang mendorong kereta dan berbisik, ikuti aku. Su Tang berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan mendekati pegunungan di depan secepat kilat, sementara bayangan penguasa bintang bayangan Ibel mengikutinya dari dekat. Mayat para biksu manusia burung berserakan di mana-mana, di hutan, di padang rumput, dan di tepi sungai. Darah mereka memenuhi pegunungan dengan bercak-bercak merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya pertempuran itu baru berakhir 2 jam yang lalu, dan sebagian besar darah belum membeku. Su Tang menenangkan dirinya dan perlahan-lahan melihat sekelilingnya. Tak ada rasa takut, tak ada kesedihan, atau kegembiraan di hatinya. Apa yang perlu ditakutkan oleh seseorang yang tahu ia akan mati? Namun, Raja Bintang Bayangan Ibel tampak sangat gugup. Ia berhenti di belakang Su Tang, napasnya agak tidak teratur. Bangsa burung membangun benteng yang sangat kuat di sini, tetapi sekarang benteng itu telah menjadi berantakan, dan semua rumah serta aula hampir hancur. Ada 6 atau 7 gua di dekat bagian belakang benteng. Gua tengah sangat besar dan dapat menampung lebih dari selusin kereta kuda berdampingan. Gua-gua lainnya agak sempit. Kemana kau mau pergi? Su Tang berbalik dan bertanya dengan keras. Ambil tambang tengah, teriak Ding Hai Xingjun dari jauh. Kalian bisa mendekati urat nadinya melalui tambang lain, tapi tambang tengah paling pendek dan medannya lebih datar. Su Tangzan bergerak dan menyerbu ke tengah tambang dalam sekejap mata, dan Demon Shadow Star Lord segera mengikutinya. Medan di sini memang sangat datar. Ada jalan yang menurun dan mengarah jauh ke dalam tanah. Ada banyak sekali obor di kedua sisi jalan, seperti lampu jalan, tetapi setengahnya telah padam. Mayat manusia burung itu ditumpuk satu demi satu, membentuk karpet yang tidak terlihat ujungnya, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Para manusia burung pasti telah berjuang mati-matian untuk melindungi urat nadi mineral mereka, tetapi sayangnya, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan mereka tidak punya pilihan selain dibantai. Su Tang terus maju di sepanjang jalan, terbang sekitar 10 mil jauhnya ketika dia mendengar fluktuasi kekuatan spiritual yang datang dari depan. Su Tang tidak berhenti dan terus terbang ke depan. Kemudian, tawa terdengar di depannya. Haha, bukankah orang-orang idiot ini sudah cukup mati? Apa mereka di sini untuk mati lagi? Tidak, itu bukan manusia burung. Berhenti di situ. 2 kekuatan pedang bergulung dari depan bagai guntur, dan langsung menyelimuti sosok Su Tang. Sayap Ibel Su Tang bagaikan sayap cepat yang terbang menembus badai, dengan mudah dan leluasa menangkis cahaya pedang yang menyerang, dan mendekati lawan bagai kilat.
Tidak bagus, teriak biksu di seberang. Su Tang telah menghunus pedangnya, pikirannya bekerja dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, ia tiba-tiba merasa bahwa ia belum pernah sekuat ini sebelumnya. Energi pedang yang telah terkondensasi dan siap dilepaskan kapan saja tampaknya memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia. Ia bahkan percaya bahwa pedang ini dapat dengan mudah menembus seluruh alam spiritual. Boom! Pedang ajaib itu berguling ke depan, dan cahaya pedang itu langsung mencapai biksu di seberangnya. Hanya dengan satu pedang, tirai cahaya itu terbuka hampir memenuhi seluruh gua. Sebelum mengenai lawan, bekas pedang sedalam lebih dari 10 meter muncul di dinding gua di satu sisi, dan gelombang kejut yang ditimbulkannya membuat seluruh gua bergetar terus-menerus. Ketiga kultivator di sisi berlawanan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan harta spiritual mereka, tetapi sia-sia. Cahaya pedang menyapu tubuh mereka seperti angin puyuh, dan pikiran spiritual pelindung mereka serapu kertas, dan harta spiritual mereka pun terputus dalam sekejap. Su Tang bahkan tidak melihat mereka dan terus terbang ke depan. Kemudian, penguasa bintang bayangan Ibel, yang menyadari situasi tersebut, berhenti sejenak dan menatap ketiga biksu yang jatuh itu. Ia menarik napas. Sekelompok kultivator lain muncul di depan. Mereka merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan Su Tang dan datang satu demi satu. Su Tang terbang mendekat, ia bagaikan angin dan pedangnya bagaikan cahaya. Tak peduli apakah para kultivator yang menghalangi jalannya adalah Raja Bintang atau Raja Agung, tak seorang pun mampu menghentikan cahaya pedang Su Tang sejenak. Jika Su Tang adalah mesin pemotong rumput, mereka hanyalah sehelai rumput liar yang tak berdaya. Raja Bintang bayangan Ibel hampir tercengang. Dia adalah garda terdepan, tetapi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Dalam sekejap, Su Tang telah terbang menembus blokade para biksu, dan para biksu itu mulai berjadewa satu demi satu, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Bahkan Raja Bintang bayangan Ibel sendiri tidak mempercayainya. Kekuatan tempur yang luar biasa seperti ini seharusnya tidak dimiliki oleh seorang penguasa agung biasa. Fang Yize dan yang lainnya berjalan di tengah, dan kecepatan mereka jauh lebih lambat, bukan karena mereka takut bertarung, tetapi karena mereka ingin mengumpulkan rampasan. Ini pertama kalinya Su Tang mulai membasmi tanpa niat membasmi. Ia tidak bisa mengumpulkan niat membasminya karena otaknya terlalu dingin dan sunyi, seperti mesin. Sebuah urat berwarna putih giok muncul di depan mereka. 7 kultivator sedang menggali sesuatu di urat tersebut. Merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat, mereka tampak sangat terkejut dan menoleh ke arah Su Tang. Pada saat yang sama, 2 kultivator melangkah keluar dari kerumunan dan pergi menemui Su Tang. "Siapa kau? Berhenti di situ!" teriak salah satu biksu. Jawaban Su Tang adalah cahaya pedang. Energi ilahinya terkuras dengan sangat cepat dan ia tak punya waktu untuk bicara. Hari ini mungkin adalah mekarnya yang terakhir, jadi wajar saja ia harus membasminya sepenuhnya. Ketika kedua biksu itu melihat cahaya pedang, mereka segera meraih harta sihir mereka, tetapi kecepatan Su Tang jauh melampaui harapan mereka. Tepat saat mereka mendapatkan harta sihir di tangan mereka, cahaya pedang telah menembus mereka. Sesaat kemudian, harta sihir di tangan mereka jatuh tak berdaya ke tanah, dan kemudian tubuh mereka jatuh dengan sedih. Melihat aura Su Tang yang dahsyat, para biksu yang tersisa ketakutan dan melarikan diri ke dalam tambang, serentak berteriak, "Tuan, musuh sedang menyerang. Musuh sedang menyerang. Siapa kau? Beraninya kau begitu lancang di sini?" Saat teriakan itu terdengar, fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat kuat muncul di atas urat mineral. Kemudian, ruang itu berputar dan sesosok raksasa muncul dari udara tipis dan melayang di sana. Sosok Su Tang tiba-tiba berhenti. Aura pihak lain sangat mengerikan. Dia adalah makhluk agung setingkat dewa langit berbintang. Detik berikutnya, sosok raksasa itu melambaikan tangannya dan menamparnya dari kejauhan. Udara tampak memadat menjadi substansi dan melesat ke arah ini dengan kekuatan angin dan guntur. Bum bum bum, sosok Su Tang berdiri diam, sementara Raja Bintang bayangan Ibel yang baru saja tiba mengerang teredam dan terhempas mundur. Sang Raja Bintang bayangan Ibel tidak takut dengan serangan sungguhan, karena bayangannya mempunyai daya tahan yang sangat kuat, tetapi dampak yang terbentuk akibat kompresi udara secara ekstrim dapat menimbulkan kerusakan padanya. Su Tang masih diam. Ia mengaktifkan mata ajaibnya dan mengamati sosok besar itu dalam diam. Sosok itu bukan seorang kultivator. Detik berikutnya, sosok raksasa itu melambaikan tangannya dan menamparnya dari kejauhan. Udara tampak memadat menjadi substansi dan melesat ke arah ini dengan kekuatan angin dan guntur. Bum bum bum, sosok Su Tang berdiri diam, sementara Demon Shadow Star-Lord yang baru saja tiba mengeluarkan erangan teredam dan terbang mundur. Sang Raja Bintang bayangan Ibel tidak takut dengan serangan sungguhan, karena bayangannya mempunyai daya tahan yang sangat kuat, tetapi dampak yang terbentuk akibat kompresi udara secara ekstrim dapat menimbulkan kerusakan padanya.
Su Tang masih diam. Ia mengaktifkan mata ajaibnya dan mengamati sosok besar itu dalam diam. Sosok itu bukan seorang kultivator. Keluar, teriakan memekakkan telinga bergema ke segala arah. Dunia bawah tanah yang luas berguncang. Urat-urat mineral terstimulasi, melepaskan sinar cahaya sepanjang 1000 kaki. Kemunculan cahaya yang tiba-tiba itu membuat orang-orang sulit membuka mata. Su Tang mundur selangkah, dan wajah Helan Fei Qiong tiba-tiba memucat seperti kertas emas, tetapi ia tetap berdiri tegak. Fang Yize mengerang, darah mengucur dari lubang hidungnya. Ia mengulurkan tangan dan menyeka ujung hidungnya, dan kilatan ganas tiba-tiba muncul di matanya. Raungan saja sudah cukup untuk melukai Su Tang, Helan Fei Qiong, dan Fang Yize. Kekuatan lawan jelas sangat kuat. Bahkan, Su Tang dan yang lainnya tampil dengan baik. Di antara kerumunan, Si Xiaoru dan Bu Xingjun menunjukkan reaksi paling besar. Lagi pula, Si Xiaoru baru saja dipromosikan menjadi Xingjun. Lawan bisa melukai orang hanya dengan memarahi, yang di luar dugaannya. Kekuatan Bu Xingjun seharusnya yang paling lemah. Dia mampu menjadi bos 3 pendekar dengan mengandalkan kemampuan prediksi angka-angka dewa. Jika terjadi pertarungan sungguhan, siapapun di sini bisa mengatasinya. Kita benar-benar dihajar habis-habisan oleh seorang kultivator dari garis keturunan naga sejati. Wajah Ding Hai Xingjun dipenuhi rasa sakit dan kebingungan. Ia lalu menggertakkan gigi dan berkata, selama pegunungan hijau masih ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Kenapa kita tidak? Pedagang keliling dari wilayah bintang itu diam-diam mundur beberapa langkah. Wajah penguasa bintang Sanbao dan penguasa bintang Aojian memucat. Mereka tak bisa menahan diri untuk mengikuti pedagang keliling dari wilayah bintang itu dan mundur. Bukan karena mereka terlalu penakut, tetapi kekuatan lawan jauh melampaui ekspektasi mereka. Poin yang lebih penting adalah mereka semua telah mendengar bahwa pangeran tertua Ciwen dari garis keturunan naga sejati dapat memindahkan gunung dan sungai serta melintasi planet ini hanya dengan satu tarikan napas, tetapi mereka tidak merasakan energi naga tadi. Ini juga berarti bahwa selain pangeran tertua Ciwen, ada makhluk agung lain yang setingkat dengan dewa langit berbintang. Kau boleh pergi, tapi tinggalkan dia. Mengikuti suara perempuan yang ramah, seorang perempuan berbalut kasa putih perlahan keluar dari tambang. Ia mengulurkan tangannya tanpa ekspresi, ujung jarinya menunjuk ke arah Fang Yize. Fang Yize menatap orang itu dengan takjub, lalu bergumam, ini, tidak mungkin, tidak mungkin. Dunia ini selalu berubah, dan tidak ada yang mustahil. Wanita itu tersenyum, tetapi matanya dipenuhi kilatan tajam. Kemudian tatapannya menyapu Su Tang dan yang lainnya, lalu tiba-tiba berhenti, perlahan berbalik dan menatap Helan Fei Qiong yang mulia. Helan, sudah lama sekali, hehe. Anda juga tidak ingin pergi. Kamu, Helan Fei Qiong tampak sedikit terkejut. Kau benar-benar pelupa, wanita itu mendesah dalam-dalam, dengan martabat tahta suci Helan, tentu saja kau tak bisa mengingat wanita lemah sepertiku dari pinggiran kota Baidi. Xiao Yi, jangan ikut campur urusan orang lain. Sosok besar itu berkata perlahan, aku sudah berjanji untuk membiarkan mereka pergi, dan aku tidak bisa mengingkari janjiku. Guru, tolonglah Yi. Wanita itu tiba-tiba berbalik dan berlutut di hadapan sosok raksasa itu. Yi telah begitu menderita dalam hidupnya, semua gara-gara kedua orang ini. Pastilah takdir dewa ia bertemu musuh lamanya hari ini. Yi rela bekerja bak budak untuk membalas kebaikan guru. Sosok raksasa itu terdiam. Pada saat ini, aura yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus dari kedalaman tanah. Aura itu jauh lebih kuat daripada sosok raksasa di depan semua orang. Seluruh gua bawah tanah terasa dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang, membuat jantung mereka berdebar kencang. Wajah Ding Hai Xingjun memucat. Awalnya ia ingin pergi, tetapi pihak lain ingin mempertahankan Fang Yize, yang membuatnya berada dalam posisi sulit. Mata pedagang domain bintang itu berkedip-kedip, dan ia juga ragu-ragu. Dua titik cahaya mengembun dalam bayangan Moying Xingjun, dan ia menatap punggung Su Tang. Si Xiaoru mendesah pelan. Tubuhnya baru saja sedikit pulih, lalu perlahan-lahan ia menghunus pisau Tianxia dari belakang. Meskipun ia tahu telah menyinggung sosok yang sangat kuat kali ini, ia lebih mengenal karakter Su Tang. Mustahil Su Tang akan meninggalkan kedua temannya dan melarikan diri sendirian. Pertempuran ini tak terelakkan. Baiklah, sosok besar itu mendesah, kalian berdua tetaplah di sini, dan kalian semua keluar dari sini sekarang juga. Suara gemuruh guntur kembali menggema di seluruh tempat, tetapi kali ini semua orang kurang lebih siap dan segera melepaskan pikiran spiritual pelindung mereka. Meskipun mereka masih belum sepenuhnya mampu menahan serbuan gelombang suara, mereka lebih tenang dari sebelumnya. Musuhmu, kau mengenalinya? Tanya Su Tang perlahan. Alih-alih bergerak, ia perlahan maju 2 langkah. Ini adalah sinyal untuk memberitahu semua orang di belakangnya bahwa ia akan mulai bertarung. Sisa-sisa keluarga di Yi, kata Fang Yize kata demi kata. Dia di Yi. Su Tang menggelengkan kepalanya dan tertawa,
aku ingat kau sangat bersih, jadi mengapa kau membiarkannya hidup? Tidak mungkin dia bisa selamat. Aku sudah memeras setiap tetes darahnya. Fang Yis menarik napas panjang, tapi... Kau mendapatkan abu dewa. Jiang Hukuan tiba-tiba berteriak. Abu ilahi. Aku tidak menyangka ada orang di sini yang tahu tentang abu ilahi. Wanita itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, gemetar karena tawanya sangat arogan. Ya, aku mendapatkan abu ilahi. Fang Yis, kau tidak pernah berpikir, kan? Dunia telah berubah, dan kau telah sampai pada hari ini. Aku memang punya kesempatan untuk membasminya, kata Helan Fei Qiong lirih, tapi itu sia-sia. Aku sengaja memburunya hanya untuk memancing orang-orang yang tidak puas denganku. Setelah mencapai tujuanku, aku tidak akan repot-repot memperhatikannya lagi. Apa ini tidak ada artinya? Wanita itu berhenti tertawa dan menatap tajam Helan Fei Qiong. Kamu akan segera menyadari betapa besar kesalahanmu. Fang Yize menyipitkan matanya sedikit, urat-urat spiritualnya perlahan mengalir. Lawannya terlalu kuat, dia bisa mundur, dia bisa menundukkan kepalanya, tetapi jika lawan bersikeras menahannya, maka dia akan bertarung sampai akhir. Bahkan kelinci pun akan menggigit ketika terpojok, apalagi dia, Fang Yize. Setan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Helan Fei Qiong tiba-tiba. Kau ingin menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri, kata Sutang sambil tersenyum. Ambil semuanya untuk dirimu sendiri. Helan Fei Qiong tercengang. Apa yang harus aku ambil semuanya untuk diriku sendiri? Sutang menoleh, tatapannya perlahan mengamati sekeliling sebelum berhenti di dinding batu. Ia berbisik, kau pasti merasa sangat bimbang setelah menerima murid bodoh ini. Sosok besar itu tetap diam dan tidak menjawab Sutang. Pertama kali kau menyuruh kami keluar, aku langsung curiga. Kalau aku di posisimu, aku tak akan membiarkan mereka pergi. Sutang berkata perlahan, kau benar-benar orang yang baik. Meskipun murid-muridmu sendiri sudah memohon padamu, kau hanya meninggalkan mereka berdua. Meskipun aku belum lama berada di langit berbintang, aku sudah melihat banyak hal. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang penuh belas kasih sepertimu. Ini kesempatan terakhirmu. Sosok besar itu berkata perlahan, pergi sekarang, masih ada waktu. Pada saat ini, fluktuasi mengerikan kembali datang dari kedalaman bumi. Bumi berguncang hebat, dan sosok Sutang dan yang lainnya menjadi agak tidak stabil. Sutang seolah tak mendengar peringatan pihak lain dan bergumam dalam hati, bukannya kau tak ingin tinggal, tapi kau tak bisa menahan kami, kan? Berani sekali kau. Sosok besar itu tiba-tiba meraung. Seolah refleks, semua orang segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memobilisasi pikiran spiritual mereka. Di bawah hantaman gelombang suara yang dahsyat, semua orang berubah menjadi bola cahaya yang memancarkan cahaya terang. Aku sudah bicara omong kosong padamu. Aku hanya ingin menemukan lokasimu. Suara Sutang terdengar jelas di tengah keterkejutannya. Sekarang, aku menemukannya. Begitu dia selesai berbicara, Sutang melepaskan sayap ibelnya, dan sosoknya terbang bagai kilat, menuju langsung ke dinding batu di depan. Helan Fei Qiong dan Fang Yize segera menyadari bahwa musuh bersembunyi di balik dinding batu. Mereka mengikuti Sutang dan berdiri di sisi kiri dan kanan Sutang, menyerang dinding batu bersama-sama. Detik berikutnya, sosok Sutang berubah arah tanpa peringatan dan terbang lurus ke angkasa. Cahaya pedang di tangannya awalnya diarahkan ke dinding batu, tetapi pada saat ini, cahaya pedang itu tiba-tiba membesar dan menembus tanah di atasnya. Jurus tipuan Sutang bahkan berhasil mengelabui Helan Fei Qiong dan Fang Yize. Kultivator yang bersembunyi di bawah tanah itu pun tak sempat bereaksi karena cahaya pedang telah mengenainya. Boom! Tanah terhempas oleh cahaya pedang Sutang, dan lapisan batu berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, berjadewa bagai tetesan air hujan. Sebuah tirai cahaya muncul di kedalaman lapisan batu tersebut. Seorang biksu berwajah mengerikan bersembunyi di balik tirai cahaya, menatap Sutang dengan tatapan kosong. Ia tak menyangka Sutang bisa menemukan tempat persembunyiannya. Boom! Boom! Cahaya pedang telah mengenai tirai cahaya, menyebabkan terjadinya hujan ringan, namun tirai cahaya tersebut hanya bergetar hebat untuk sementara waktu dan tidak runtuh. Biksu berwajah garang itu tiba-tiba menjerit. Nyatanya, cahaya pedang Sutang tidak melukainya. Rasa sakitnya berasal dari luka di dahi kirinya. Lukanya seukuran gelas anggur, berwarna biru kehitaman, dan memancarkan cahaya metalik yang dingin. Ketika cahaya pedang Sutang mengenai tirai cahaya, kilatan warna biru kehitaman pada luka dengan cepat menyebar ke sekitarnya, dan dalam sekejap mata, separuh wajahnya menghitam. Dia telah diracuni oleh lebah pengebor langit. Teriak pedagang wilayah bintang tiba-tiba. Lebah pengebor langit telah mengonsumsi esensi meteorik wilayah bintang selama bertahun-tahun, menghasilkan racun emas yang sangat kuat. Tubuhnya perlahan-lahan akan berubah menjadi baja karena korosi racun tersebut. Begitulah adanya. Sutang tersenyum, dan cahaya pedang bangkit kembali, terus-menerus membombardir tirai cahaya.
Kecemasan terpancar di mata biksu itu, dan kilau biru kehitaman di wajahnya terkadang membesar, dan terkadang dipaksa kembali. Ia tak mampu melawan Su Tang, dan ia berada dalam formasi spiritual sementara. Begitu ia meninggalkan formasi itu, racun lebah akan bereaksi sepenuhnya. Dia tidak bisa pergi, dan dia juga tidak bisa bertarung. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan tirai cahaya untuk menahan semua serangan Su Tang. Helan Fei Qiong tiba-tiba mengangkat tinjunya dan meninju ke arah tirai cahaya, sementara Fang Yis mundur puluhan meter dan mendarat di dekat wanita itu, menatapnya dengan dingin. Boom, boom, boom. Tirai cahaya itu telah terdistorsi di bawah serangan bertubi-tubi Su Tang dan Helan Fei Qiong, dan tampaknya akan runtuh kapan saja. Melihat bahwa itu bukan akhir baginya, mata biksu itu tiba-tiba berkilat niat membasmi, tetapi begitu auranya dilepaskan sepenuhnya, Su Tang dan Helan Fei Qiong terbang mundur bersamaan seolah-olah mereka telah sepakat. Boom! Sebuah kekuatan dahsyat jatuh dari langit, dan urat mineral yang tampaknya tak tertandingi kerasnya hancur dalam sekejap. Namun, Su Tang dan Helan Fei Qiong telah menghindari jangkauan serangan kultivator itu dan melarikan diri jauh. Fang Yize melihat bahwa situasinya tidak baik, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi cahaya berdarah. Hanya wanita itu yang tersisa di dekat pusat benturan. Sosoknya terangkat tinggi oleh gelombang kejut, dan terbanting keras ke dinding batu, lalu terpental kembali. Mengikuti momentum gelombang kejut, ia berguling dan melesat ke kejauhan. Ketika ia mendarat di tanah, tubuhnya dipenuhi dengan tulang patah dan bekas luka. Orang menyebalkan. Biksu itu murka dan bertekad untuk bertarung sampai mati. Ia langsung menyerbu Su Tang. Ketika angin telapak tangannya muncul, sebuah kekuatan dahsyat menyapu dirinya bagai gelombang pasang yang mengamuk. Namun, kengerian racun lebah sungguh tak terbayangkan. Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, seluruh kepala biksu itu berubah menjadi bola biru tua, dan pupil matanya kehilangan cahaya. Saat ia menerjang maju, orang bahkan bisa melihat helaian rambut yang sangat keras berjadewa dari kepalanya, bahkan bulu mata, alis, dan janggutnya pun rontok. Begitu angin palem berhembus, tubuh biksu itu menjadi kaku, tetapi kecepatannya terlalu cepat. Pada saat berikutnya, ia langsung menabrak dinding batu di depannya. Seluruh tubuhnya tertanam dalam di dalamnya selama beberapa meter. Su Tang dan Helan Fei Qiong mengaktifkan pikiran spiritual pelindung mereka untuk melindungi diri dari kekuatan telapak tangan, lalu saling memandang dan bergegas menuju urat mineral lagi. Biksu itu membelakangi mereka, tubuhnya terkubur dalam di dinding batu, tak bergerak. Su Tang ragu sejenak, lalu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengambil sepotong kerikil dari tanah dan melemparkannya ke punggung biksu itu. Racun lebah yang menginfeksi biksu itu terlalu aneh. Su Tang tidak berani menggunakan pedang ajaib dan hanya bisa menggunakan batu untuk menjelajahi jalan. Tersedak, batu itu menghantam punggung biksu itu, menimbulkan suara logam beradu. Su Tang mengerahkan banyak tenaga, dan batu itu hancur berkeping-keping. Gaun panjang di punggung biksu itu robek berkeping-keping oleh kekuatan yang menyebar, memperlihatkan tubuhnya yang telah membiru kehitaman. Di sekitar titik jatuhnya batu itu, retakan-retakan yang sangat halus muncul, dan tampaknya tidak ada daging dan darah yang tersisa di tubuh biksu itu. Pandangan Fang Yize tertuju pada Di Yi yang sedang meronta. Tepat saat ia mulai bergerak, San Bao Xingjun tiba-tiba berteriak, pelan-pelan. Setelah itu, ia dengan cepat melewati Fang Yize dan bergegas menuju Di Yi. Ia mengulurkan tangan dan mengayunkannya, dan cahaya dingin melesat ke arah alis Di Yi. Di Yi secara naluriah mengalirkan pembuluh darah spiritualnya, mencoba menahan serangan lawan, tetapi otot dan tulangnya patah di banyak tempat. Ia hanya bergerak sedikit, dan lengannya kembali terkulai lemah. Cahaya dingin yang ditembakkan oleh San Bao Xingjun telah menembus alis Di Yi, dan kemudian San Bao Xingjun mengaktifkan formula spiritual, dan mata Di Yi langsung menjadi bingung. Su Tang menoleh ke arah Dewa Bintang 3 harta karun, lalu melihat sekeliling. Para kultivator itu sudah melarikan diri. Tujuannya adalah merebut harta karun itu, jadi tidak perlu mengejar para Dewa Bintang itu. Ia berhenti sejenak, lalu melambaikan tangan kepada pedagang domain bintang. Pedagang wilayah bintang bergegas mendekat dan berbisik, ada apa? Apakah racun lebah pengebor langit begitu kuat? Tanya Su Tang lembut. Dia pasti terluka oleh Ratu Lebah, kata pedagang wilayah bintang. Kalau lebah pengebor langit biasa saja begitu mengerikan, siapa yang berani berkultivasi di bawah penguasa bintang Wuxiang? Apakah harta ajaibnya masih bisa digunakan? Tanya Su Tang. Aku tidak yakin. Pedagang wilayah bintang ragu-ragu. Kudengar racun lebah hanya bisa merusak daging dan darah, tapi, bukankah kita harus mengambil risiko? Tidak adakah yang hidup di sana? Ayo kita coba dengannya, kata Helan Fei Qiong ringan. Jika itu kultivator lain, tidak masalah, tetapi yang tertanam di dinding batu itu adalah makhluk agung setingkat dewa langit berbintang. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya tepat di depannya, bagaimana mungkin dia menyerah? Setelah mengatakan ini,
Helan Fei Qiong mengerahkan kekuatan spiritualnya dan perlahan-lahan menyelidiki ke arah tubuh biksu di dinding batu. Tunggu sebentar, aku akan menyusul nanti. Su Tang menghentikan Helan Fei Qiong, lalu berbalik dan berjalan menuju ke arah Sanbao Xingjun. Di mana abu sucimu disembunyikan? Di dalam cincin penyimpananmu. Mata Dewa Bintang Sanbao berbinar, dan dia bertanya kepada Di Yi dengan lembut. Dengan, yang lebih tua, gumam Di Yi. Siapakah yang lebih tua? Tanya Dewa Bintang 3 harta lagi. Laut Hijau. Tetua, jawab Di Yi. Mereka masih hidup. Jiang Hukuan terkejut. Apakah mereka juga berhasil keluar? Di Yi hanya menjawab kata-kata Sanbao Xingjun, tetapi acuh tak acuh terhadap pertanyaan Jiang Hukuan, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Di mana tetua Laut Hijau yang kau sebutkan? Tanya Dewa Bintang 3 harta dengan tergesa-gesa. Di sumber matahari dan bulan, kata Di Yi. Di mana sumber matahari dan bulan? Tanya Jiang Hukuan. Asal matahari dan bulan adalah tempat Pangeran Agung Ciwen mendirikan sektenya. Sanbao Xingjun mengerti sepertinya tetua Laut Hijau itu telah ditaklukkan oleh Pangeran Agung Ciwen. Dia benar-benar idiot. Dia mengambil abu dewa dan membelot ke pihak lain. Bagaimana mungkin abu dewa itu masih miliknya? Berapa banyak abu dewa yang mereka miliki? Su Tang menatap Jiang Hukuan. Saya agak ragu saat itu, jadi saya hanya mengambil setengahnya. Jiang Hukuan tertegun sejenak, tetapi tetap memberikan jawaban. Kau juga punya bara api suci. Kau hanya mengambil setengahnya. Teriak Sanbao Xingjun, apa maksudmu kau tidak tahan? Apa kepalamu ditendang keledai? Itu bara api suci. Jiang Hukuan tidak peduli dengan penguasa bintang 3 harta. Sekalipun situasi ini bisa terulang kembali, ia hanya akan mengambil setengahnya. Lagi pula, di antara para tetua Laut Hijau itu ada guru dan kakek buyutnya. Meskipun filosofi mereka berbeda, mereka tidak bisa mengikuti jalan yang sama, tetapi ia tidak bisa mengambil semuanya. Meninggalkan setengahnya akan menjadi cara untuk membalas kebaikan ajarannya. Inilah tekadnya yang tak tergoyahkan. Ada apa denganmu? Fang Yize menatap Su Tang dalam-dalam, kau tidak perlu menceritakan semua ini pada kami. Ya, kau bertingkah aneh sekarang, kata Helan Fei Qiong lembut, bagaimanapun juga, seseorang harus mengambil risiko. Kenapa harus kau, dan bukan aku? Menggunakan pikiran spiritual untuk bersendewa dengan racun emas Ratu Lebah juga dapat menyebabkan racun tersebut merusak Anda. Siapapun yang melakukannya, mereka akan menanggung risiko yang sama. Su Tang tetap diam. Ketika ia menyadari bahwa ia berada di ambang keputusasaan, ia secara naluriah berharap Jiang Hukuan dapat mewarisi mantelnya dan melindungi rakyat Xie Juntai. Namun, setelah berjalan-jalan di medan bintang selama beberapa hari, ia membuat penilaian yang dingin dan rasional. Jika ia bisa melewati ini, mengandalkan jiwa sejati dalam dirinya, kekuatannya pasti akan melonjak, dan ia bahkan mungkin bisa melawan klan naga sejati. Jika tidak, dengan kekuatan Jiang Hukuan saja, panggung Raja Jahat hanya akan mampu bertahan sedikit lebih lama. Klan naga sejati telah meraih kemenangan gemilang, yang telah menghancurkan aliansi Dao Surgawi. Di mana Jiang Hukuan bisa bersembunyi? Dan berapa lama ia bisa bersembunyi? Oleh karena itu, tidak masalah apakah rahasia-rahasia itu disimpan atau tidak. Jika dia selamat, tentu saja dia akan mampu melindungi rahasia-rahasia itu. Jika dia tidak selamat, orang-orang di Xie Juntai akan mengikuti jejaknya. 1020